Fang Xing, yang berada di bawah air terjun, peka terhadap perubahan halus dalam aliran air. Pada saat yang sama, rasa krisis yang kuat datang dari atas kepalanya. Pada saat ini, dia meraung, mengatupkan giginya, dan kemudian energi spiritual di tubuhnya beredar liar. Pada saat ini, dua sayap emas yang panjangnya lebih dari 10 kaki muncul di belakangnya. Mereka tiba-tiba mengepak di bawah air terjun dan membubung ke langit melawan air terjun. Gemuruh. Sebuah batu besar seberat 1000 pon jatuh hampir dalam sekejap mata, seolah-olah jatuh dari langit dan dengan kekuatan lebih dari 10.000 pon. 180.000 pedang, tebas mereka. Fang Xing meraung dan berlari ke arah air terjun. Dia mengepakkan kedua sayap di belakangnya dan bayangan pedang emas muncul. Jika Anda perhatikan dengan ama, Anda dapat menemukan bahwa kedua sayap di belakangnya terbuat dari cahaya pedang emas. Begitu dia memikirkannya, lebih dari selusin cahaya pedang melesat keluar, seperti pedang terbang, saling terkait dan menebas batu biru itu. Swish, swish, swish. Aliran air terbelah, dan bunga-bunga air yang indah bermekaran. Energi pedang emas bertabrakan dengan batu biru, dan segera memotong tanda-tanda silang pada batu biru. Namun, batu biru itu berat dan tidak dapat dipotong sama sekali. Itu masih menghantam keras ke arah Fang Xing. Fang Xing merasakan krisis yang kuat di hatinya. Jantungnya tiba-tiba menegang dan dia berharap dia bisa segera melarikan diri. Namun, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia menggunakan sisa waktu yang ada untuk memadatkan semua energi spiritual. Memanggil, cahaya pedang lain terbang dari dua sayap emas. Kali ini hanya ada satu, tetapi sangat nyata, bagaikan pedang terbang tingkat tinggi yang sesungguhnya. Cahaya pedang itu bangkit melawan arus, membawa serta aura yang menentukan. Ledakan, batu biru itu jatuh, dan cahaya pedang memotong batu biru itu ketika jaraknya hanya 10 kaki dari Fang Xing. Dengan suara keras, batu biru itu meledak menjadi dua bagian, menyapu tubuh Fang Xing dan jatuh ke kolam bening di dasar air terjun, menciptakan dua percikan air setinggi lebih dari 10 kaki, dan kemudian hancur berkeping-keping di dasar kolam, memperlihatkan betapa kuatnya batu itu. Pada saat ini, Fang Xing sudah kehabisan tenaga. Sayap emasnya benar-benar menghilang dan dia jatuh ke dalam air. Sua, pada saat ini, terdengar suara di udara, dan Golden Crow terbang turun, mencengkeram lengan Fang Xing dengan cakarnya, dan menariknya keluar dari jangkauan hantaman air terjun. Golden Crow menatap Fang Xing dan mendesah, "Kamu sama sekali tidak berlatih, kamu jelas-jelas sedang mempermainkan hidupmu." Wajah Fang Xing pucat, dan senyumnya agak dipaksakan. "Haha, ini yang mereka sebut si pemberani yang mati karena makan berlebihan, dan si penakut yang mati karena kelaparan." Jinwu mendecakkan bibirnya dan tidak berkata apa-apa, tetapi dia merasakan sedikit kekaguman di dalam hatinya. Meskipun tingkat kultivasinya rendah, ia memiliki temperamen yang liar. Dalam 7 atau 8 tahun terakhir, ia telah berkeliling ke 4 wilayah dan bertemu dengan berbagai macam orang, tetapi jarang melihat orang seperti Ibel kecil ini. Terutama setelah melihat metode kultivasinya, ia memiliki sedikit harapan di dalam hatinya. Mungkin jika ia ingin menemukan sekutu sejati, ia akan menjadi satu-satunya yang membantunya mencapai hal hebat itu di masa depan. Jinwu bukan orang bodoh, tetapi dia tidak ingin menjadi tunggangan manusia selama sisa hidupnya. Alasan mengapa dia tetap patuh di Sekte King Yun selama periode ini adalah karena dia tahu bahwa Sekte Bai Shou telah menduga bahwa dia mungkin menyelinap ke wilayah Chu, dan dia takut tertangkap begitu dia keluar. Awalnya dia berencana untuk bersembunyi sebentar sebelum melarikan diri, tetapi ketika dia mulai memikirkannya, Fang Xing membawakannya metode latihan rahasia klan Dapeng, yang merupakan hal baik yang dapat meningkatkan kecepatan terbangnya. Dengan benda ini, Jinwu segera memutuskan untuk tidak melarikan diri untuk sementara waktu, dan pertama-tama melihat hal-hal baik apa lagi yang dimiliki hantu kecil ini. Pada saat ini, melihat kekejaman kultivasi hantu kecil ini, ia merasakan sedikit kekaguman di dalam hatinya. Meskipun kekuatan anak ini masih sangat rendah sekarang, tetapi kalau diberi waktu, mungkin dia akan mampu terbang ke langit. Secara bertahap berubah dari mentalitas harus melarikan diri menjadi mentalitas siap untuk tinggal dan mengamati. Fang Xing secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan Jinwu, dan dia sudah mulai memikirkan rencana pelatihan yang lengkap. Dalam 3 tahun, Bai Qianzhang meletakkan fondasi yang paling kokoh baginya dan mengajarkannya prinsip-prinsip yang paling berguna. Fang Xing sama sekali tidak peduli dengan beberapa tujuan yang menurut orang awam mustahil dicapai, dan dia harus mempelajarinya sendiri. Meskipun rahasia mendalam yang diberikan oleh Raja Jahat Peng Agung tampak sulit dicapai dalam waktu setengah tahun bagi orang biasa, Fang Xing merasa itu sangat memberi harapan. Orang pemberani akan mati karena makan berlebihan, dan orang penakut akan mati karena kelaparan. Ada potensi besar antara hidup dan mati. Karena alasan inilah Fang Xing memilih metode ini untuk mengasah latihan 108.000 pedangnya. Teknik ini berasal dari kekuatan magis bawaan klan Dapeng,
dan karenanya juga membawa bayangan klan Dapeng. Setelah diaktifkan, sayap emas sepanjang 2 meter akan muncul di belakang mereka. Bagi klan Ibel Dapeng, menggunakan bulu sebagai pedang dapat mengaktifkan teknik misterius ini ke tingkat yang sangat kuat, tetapi bagi pihak lain, karena kedua sayap emas tersebut sama-sama diubah dari energi spiritual, kesulitannya jauh lebih tinggi, dan mereka harus menggunakan energi spiritual yang diubah untuk mencapai efek energi pedang yang sebenarnya. Untungnya, energi spiritual Fang Xing telah terkondensasi. Meskipun ia baru berada di level ke-6, energi spiritualnya lebih terkondensasi daripada beberapa kultivator energi spiritual level ke-9. Oleh karena itu, sayap emas yang ia ubah awalnya sangat terkondensasi. Ia terlahir dengan beberapa kelebihan dibandingkan yang lain. Selain itu, dengan metode pelatihan semacam ini yang dapat dengan mudah mengorbankan nyawa, akan lebih mudah bagi seorang kultivator untuk mengerahkan kekuatan spiritualnya secara ekstrim di antara krisis hidup dan mati, dan dengan demikian mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha dengan mengaktifkan teknik ini. Meskipun pertama kali berlatih dengan cara ini, energi spiritual Fang Xing terkuras habis. Ia kemudian duduk bersila dan minum beberapa teguk anggur spiritual untuk mengisi kembali energi spiritualnya. Ketika energi spiritualnya hampir pulih, ia berlatih lagi. Melihatnya seperti ini, Jinwu terkesan dan mulai bekerja sama dengannya, mengikuti instruksi Fang Xing sepenuhnya. Hari demi hari, latihan pertapaan Fang Xing terus berlanjut, dari batu seberat 1000 jin, ke batu seberat 2000 jin, ke batu seberat 5000 jin. Dia berlatih selama 3 jam setiap hari, dan ketika sudah hampir waktunya, dia akan kembali ke lembah Qianlong untuk tidur. Ketika dia bangun, dia akan berlatih lagi. Tentu saja, dia menghadapi banyak krisis dalam prosesnya. Beberapa kali, Fang Xing tidak dapat memotong batu-batu besar yang jatuh dari langit dan langsung terbanting ke kolam air. Namun, dia telah menyiapkan ramuan terlebih dahulu, dan dengan fisiknya yang kuat, dia pulih dengan sangat cepat. Dalam pelatihan semacam ini, tingkat kultivasinya juga meningkat pesat, dan dia telah mencapai kesempurnaan spiritual tingkat ke-6. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Di mata orang lain, kecepatannya benar-benar rata-rata, terutama saat ia menghabiskan hampir 10 kali lebih banyak sumber daya daripada orang biasa untuk meningkatkan kultivasinya. Itu benar-benar mengejutkan dan sangat lambat hingga menyakitkan. Namun, Fang Xing sendiri tahu dengan jelas bahwa dengan persyaratannya yang ketat pada energi spiritual, merupakan hal yang langka baginya untuk meningkatkan kultivasinya dengan begitu cepat. Untungnya, dia punya uang sekarang, jadi dia mampu membeli barang-barang seperti itu. Hanya dari perjalanan ke Gunung Luan Huang, dia memperoleh hampir 1000 rumput jiwa mimpi, pil ibel api tingkat 7, dan pil ibel tanah tingkat 9. Selain itu, sumber daya dari murid-murid Duan Zhenzi yang dihitung ke dalam rekening publik juga diberikan kepadanya ketika akhirnya didistribusikan. Kemudian, Sekte Tao memberi penghargaan kepada 10 murid yang tampil luar biasa dalam perjalanan ke Gunung Luan Huang, dan tentu saja bagiannya tidak tertinggal. 100 batu roh kelas menengah dan berbagai ramuan dikirim ke lembah Qianlong. Semua hal semacam ini adalah sumber daya yang nyata, dan juga merupakan hal yang paling berharga bagi para praktisi. Dengan hal-hal tersebut, latihan menjadi sederhana, tetapi tanpa hal-hal tersebut, latihan menjadi sesulit naik ke surga. Sekarang Fang Xing tidak hanya memiliki lebih dari cukup sumber daya untuk latihan, tetapi juga memiliki teknik misterius dari klan Ibel yang diperoleh dari Raja Jahat Dapeng, dan kekejaman untuk bekerja keras demi latihan. Akan aneh jika kekuatannya tidak meningkat. Selama kurun waktu ini, Xiao Men tidak benar-benar dikurung oleh tetua Qing Yao. Sebaliknya, dia sering mengunjunginya. Sikap tetua Qing Dao terhadap Xiao Men tampaknya telah banyak berubah. Di masa lalu, Xiao Men, selain berlatih dalam pengasingan, selalu mengikuti tetua Qing Yao. Tidak mungkin baginya untuk pergi keluar dan mengunjungi murid laki-laki sesering itu. Setelah beberapa saat memahami, Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa Xiao Men telah membuat kemajuan besar. Dia tidak hanya memiliki tingkat ke-6 dalam kultivasi spiritual, tetapi pencapaiannya dalam alkimia juga telah mencapai tingkat yang cukup tinggi. Semakin tinggi pencapaian dalam alkimia, semakin tinggi mutu pil yang dapat dimurnikan, dan semakin besar peluang keberhasilannya. Ketika Fang Xing mengetahui bahwa Xiao Men sekarang siap untuk mulai memurnikan pil terobosan tingkat ke-7 spiritual, tetapi tekniknya belum matang dan Penatua Bluebird enggan membiarkannya benar-benar memurnikannya, dia secara terbuka menempatkan semua sumber dayanya di hadapan Xiao Men, sikapnya sebagai seorang tuan muda tidak diragukan lagi terungkap. Sempurnakan. Tidak banyak yang perlu dikatakan, ini hanya penyempurnaan. Tuan muda memiliki banyak sumber daya, lanjutkan saja penyempurnaan. Bahkan jika Anda menghancurkan 10 tungku, selama 1 tungku berhasil, itu akan baik-baik saja. Saya menunggu untuk menggunakan pil terobosan, jadi jangan takut menyia-nyiakannya, cepatlah. Kali ini,
Bahkan Xiaoman pun tercengang. Menurutnya, Tetua King Yao dan para saudarinya selalu menanamkan sebuah kebenaran dalam dirinya, yaitu, kehidupan para pengikut sekte biasa sangatlah sulit, dan alasan mengapa dia bisa mendapatkan kondisi yang menguntungkan seperti sekarang adalah murni karena gurunya sangat memanjakannya dan menghadiahinya dengan banyak sumber daya, sehingga dia bisa berlatih hingga ke tingkat ke-6 gerakan spiritual tanpa rasa khawatir, dan juga mempelajari alkimia tingkat tinggi. Justru karena pemikiran inilah dia selalu diam-diam membawa beberapa pil roh ibel tingkat tinggi kepada Fang Xing ketika dia mengunjunginya beberapa kali sebelumnya. Namun sekarang tampaknya tuan mudanya tidak lebih miskin darinya. Xiao Men juga tidak sopan. Baginya dan Fang Xing, pada dasarnya tidak ada konsep kesopanan di antara mereka berdua. Dia dengan senang hati mengambil 50 batang rumput jiwa mimpi dan 300 batu roh kelas menengah dan pergi. Dengan barang-barang ini, dia bisa membeli cukup bahan untuk memurnikan pil terobosan gerakan spiritual tingkat ke-5 kelas 7. Dia bisa mencoba memurnikannya tanpa khawatir. Dari Xiao Men, Fang Xing juga mengetahui bahwa Su Lingyun memang telah memperoleh 3 pil roh ibel tingkat atas tingkat 9 dari tetua King Yao, dan telah menggunakan kekuatan spiritualnya sendiri untuk membantunya memurnikannya. Sekarang kultivasinya telah mencapai tingkat kekuatan spiritual ke-9, dan dia juga telah mempraktikkan teknik tempa King Yan yang disempurnakan oleh tetua Bai Qianzhang. Dia sekarang dalam pengasingan, memurnikan energi spiritualnya ke tingkat yang lebih halus. Ngomong-ngomong, Tuan memintaku untuk mencari tahu rumus ajaib apa yang diberikan Paman Tuan Bai kepadamu. Apakah kamu punya cara untuk mengatasinya? Sebelum pergi, Xiao Men tiba-tiba teringat sesuatu dan memberitahu Fang Xing dengan penuh kekhawatiran. Ini adalah sesuatu yang Penatua King Yao telah tunjukkan secara diam-diam kepada Xiao Men, memintanya untuk menanyakannya dengan hati-hati, tetapi dia mengatakannya langsung kepada Fang Xing. Fang Xing sudah menduganya setelah mengetahui bahwa tetua King Yao tidak benar-benar mengurung Xiao Men. Melihat wanita tua ini telah berusaha keras untuk mengancam keselamatan Su Lingyun dan mengisyaratkan Xiao Men sebagai mata-mata, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir dalam hatinya dan berkata, jika dia bertanya, katakan saja bahwa kamu benar-benar bertanya, dan biarkan dia memberimu hadiah lebih banyak. Ketika kamu telah mengumpulkan sebagian besar hadiah, aku akan memberikannya padanya, jadi apa salahnya? Xiao Men tersenyum dan berkata, itu bagus, tapi Tuan, Anda tidak malu, kan? Fang Xing menghela napas, menepuk kepala Xiao Men dan berkata, siapa yang membiarkanmu berada di tangan orang lain? Tahan saja untuk saat ini. Setelah aku membasmi Xiao Jianming, aku akan segera melarikan diri jauh-jauh. Dengan begitu, kamu tidak perlu lagi menanggung amarah ini. Mata Xiao Men menunjukkan antisipasi. Setelah beberapa saat, dia berkata, kau harus membawaku bersamamu saat waktunya tiba. Fang Xing tertawa dan berkata, jangan khawatir, aku pasti akan membawanya. Xiao Men lalu mengangguk pelan dan pergi dengan ramuan untuk menyempurnakan pil terobosan tingkat ke-7. Namun, kurang dari sebatang dupa kemudian, dia kembali, memegang telinga seorang pria di tangannya. Pria itu gemuk dan besar, beratnya lebih dari 300 pon, hampir seperti bola, dan jubah taunya menggembung. Dia tidak berani melawan ketika Xiao Men mencengkeramnya, dan terus berteriak aduh, aduh. Tuan, saya baru saja keluar dan melihat orang ini berkeliaran di luar lembah. Saya tidak tahu rencana jahat apa yang sedang direncanakannya. Xiao Men berkata dengan marah bahwa pria gemuk itu bersembunyi ketika dia melihatnya dan dia pikir dia bukan orang baik. Fang Xing tersenyum saat melihatnya dan berkata, gendut, kenapa kamu ada di sini? Ternyata pria gemuk itu tak lain adalah pendeta Tao gemuk bernama Yusan Liang yang sudah 4 tahun tak terlihat. Tuan, apakah Anda mengenalnya? Xiao Men sedikit terkejut. Fang Xing tertawa dan berkata, tentu saja, ini kakak senior Su, teman baikku. Xiao Men segera melepaskan tangannya, membungkuk hormat, dan berkata, Tuan Su, saya minta maaf karena bersikap kasar. Pendeta Tao yang gemuk itu terkejut dan bingung. Dia melambaikan tangannya berulang kali, tidak berani menyentuh tubuh Xiao Men. Dia menggaruk kepalanya dengan cemas dan berkata berulang kali tidak, aku tidak pantas menerima ini. Nama belakangku adalah Yu, bukan Su. Kau adalah kebanggaan lembah Qixia. Aku pernah bertemu denganmu ketika tetua King Yao memberikan khotbah terakhir kali, dan kau benar-benar memberi hormat kepadaku. Ini terlalu kasar. Xiao Men terkikik dan berkata, kamu adalah teman tuan muda, dan aku adalah pembantunya, jadi sudah sepantasnya aku menunjukkan rasa hormat. Sang Tao yang gemuk itu bahkan semakin malu dan menatap Fang Xing seolah meminta bantuan. Fang Xing terkekeh dan berkata, aku hanya punya satu teman di sekte ini, jadi kamu tidak perlu bersikap sopan. Fatih, katakan yang sebenarnya, apa yang kamu lakukan bersembunyi di luar lembah tadi? Kalau tidak, aku akan menghajarmu lebih dulu.
Melihat Fang Xing tertawa dan mengumpat seperti biasa, pendeta Tao yang gemuk itu akhirnya merasa lega dan menghela napas. Tidakkah kamu merasa seperti telah menjadi murid sejati ketiga? Agak seperti itu. Adik muda Fang, bagus sekali kamu tidak bertingkah seperti murid sejati. Itu bagus. Ternyata ketika Fang Xing baru saja kembali, pendeta Tao gendut sedang berlatih retret dan tidak mengetahuinya. Ketika dia keluar dan mendengar tentang situasi Fang Xing sudah pergi ke Gunung Luan Huang. Ketika Fang Xing kembali, meskipun dia memiliki kesempatan untuk mengunjunginya, Fang Xing telah menjadi murid sejati ketiga dari Sekte King Yun dan memiliki status bangsawan. Pendeta Tao gendut sedikit gelisah, takut mempermalukan dirinya sendiri, dan tidak berani datang. Sekarang dia terpaksa datang ke sini karena sesuatu, tetapi dia masih sedikit khawatir. Dia berlama-lama di pintu masuk lembah dan masih tidak berani memasuki lembah. Hanya ketika Xiao Man melihatnya, dia ditarik masuk. Sebenarnya, Xiao Man juga mengingatnya. Dia pernah menendang Fang Xing di gerbang gunung sebelumnya, dan begitulah cara dia menentukan pada pandangan pertama bahwa dia bukan orang baik. Kita ini saudara, kenapa kamu begitu sombong? Apa ada yang ingin kamu katakan? Fang Xing memperhatikan bahwa pria gemuk itu ragu-ragu dan tampak menyembunyikan sesuatu, jadi dia langsung bertanya. Ketika pendeta Tao yang gemuk itu mendengar pertanyaan Fang Xing, wajahnya memerah sampai ke telinganya. Dia menatap Xiao Man dengan sedikit malu. Xiao Man juga sangat pintar. Melihat ini, dia tersenyum dan pergi, meninggalkan ruang kedua bersaudara itu untuk berbicara. Pendeta Tao yang gemuk itu merasa lega dan berkata kepada Fang Xing dengan wajah sedih, adik muda Fang, aku tidak datang kepadamu hanya untuk masalah ini. Meskipun aku punya sesuatu. Fang Xing melambaikan tangannya dan berkata, masuk dan bicara. Kemudian dia memanggil dua murid luar dari Departemen Disiplin yang menjaganya, melemparkan batu roh kepada mereka, dan meminta mereka pergi membeli anggur dan daging. Kedua murid luar itu tentu saja sangat senang dan berlari seperti pelayan. Pendeta Tao yang gemuk itu melihat bahwa Fang Xing memperlakukannya seperti biasa, jadi dia pun santai dan kehilangan kendali. Dia mengikuti Fang Xing ke loteng dan duduk. Fang Xing, yang mengamati dari samping, juga menemukan bahwa kultivasi Taois gendut itu kini telah mencapai tahap awal ketangkasan spiritual tingkat keempat, yang cukup bagus mengingat bakatnya. Tampaknya sumber daya yang tersisa untuknya tidak terbuang sia-sia. Saudara Fang, dengan apa yang telah kamu lakukan, aku, Yu Sanliang, dapat dianggap sebagai seorang selebriti di sekte ini. Setelah Taois gendut itu duduk, dia mendesah. Selebriti, apa kabar? Fang Xing berkata sambil tersenyum. Pendeta Tao yang gemuk itu tersenyum pahit dan berkata, apakah kamu belum tahu? Dua orang paling terkenal di sekte saat ini adalah Feng Qingwei yang mencuri pakaian dalam, dan Yu Sanliang yang menculik. Fang Xing tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini. Setelah bertanya, saya mengetahui bahwa setelah pelatihan murid sekte selesai, tentu saja banyak murid yang membicarakan tentang pelatihan tersebut. Ketika berita itu menyebar, hal yang paling banyak dibicarakan adalah Feng Qingwei yang mencuri celana dalam Fang Xing dan Fang Xing menculik adik perempuan dari sekte binatang buas. Feng Qingwei sangat malu sehingga dia tidak meninggalkan lembah selama setengah bulan, dan Yu Sanliang juga menjadi terkenal dan menjadi selebriti. Jika hanya ini saja, tidak apa-apa. Kuncinya adalah, adik Fang, kamu harus menyelamatkanku. Ketika Yu Sanliang mengatakan ini, wajahnya berubah masam lagi. Hah, apakah ada yang menindasmu? Fang Xing mengangkat alisnya dan tampak sedikit galak. Yu Sanliang melambaikan tangannya dan berkata, tidak, hanya saja aku kurang beruntung. Sekarang, saudara muda Fang, perseteruan antara kamu dan saudara senior Xiao Jianming telah menjadi topik hangat di kota ini. Semua orang tahu bahwa kita memiliki hubungan yang baik. Namun, setelah aku memasuki sekte dalam 3 bulan lalu, kebetulan aku memilih untuk berlatih teknik penarik gunung dan sungai. Kamu bilang aku. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing tiba-tiba tersadar, ternyata Yu Sanliang baru saja memasuki gerbang dalam 3 bulan lalu. Setelah memasuki gerbang dalam, menurut aturan, ia harus memilih salah satu dari 5 metode King Yun untuk berlatih, dan pria gemuk ini kebetulan memilih teknik penarik gunung dan sungai, yang berarti bahwa setelah ia mempraktikkan teknik ini hingga tingkat keberhasilan yang kecil, ia harus memasuki lembah gunung dan sungai untuk terus berlatih. Perseteruan antara Fang Xing dan Xiao Jianming serta Feng Qingwei sudah diketahui semua orang, jadi orang ini ketakutan dan berlari ke Fang Xing untuk meminta bantuan. Mengingat hubungannya dengan Fang Xing, jika dia memasuki lembah sungai gunung, dia akan dikuliti hidup-hidup. Fang Xing mengerutkan kening dan berkata, ini memang masalah. Apa yang ingin kamu lakukan? Yu Sanliang berkata dengan wajah getir secara teori, setelah memilih 5 metode King Yun, kecuali Anda telah berkultivasi hingga tingkat tertentu, Anda tidak diperbolehkan berlatih metode lain.
Saya ingin meminta bantuan lembah Duanzhen dan membiarkan saya berlatih metode Duanzhen Qingyan sebagai gantinya. Fang Xing tersenyum dan berkata, itu bukan masalah besar. Aku akan memberitahu lembah Duanzhen nanti. Dalam benaknya, masalah ini sebenarnya bukan masalah besar. Dia bahkan tidak perlu memberitahu Tai Rukuang. Dia cukup memberitahu Wu Xiangtong. Setelah mendengar jawaban Fang Xing, pendeta Tao yang gemuk itu merasa lega. Selain itu, pendeta Tao kecil itu juga membeli anggur dan daging, jadi dia minum dan mengobrol dengan Fang Xing. Setelah tidak bertemu selama 3 tahun, tentu saja ada banyak hal yang bisa dibicarakan. Namun, rasa terima kasihnya kepada Fang Xing meluap dalam kata-katanya. Dia mampu memasuki gerbang dalam dari pecundang gerbang luar, semua berkat sumber daya yang diberikan Fang Xing kepadanya. Setelah minum beberapa gelas, pendeta Tao yang gemuk itu tidak mengucapkan selamat tinggal sampai malam tiba. Fang Xing berpikir bahwa dia mungkin harus meninggalkan Sekte Qingyun dalam waktu setengah tahun, dan dia mungkin tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertemu pria gemuk ini lagi, jadi dia memanggilnya, mengeluarkan 30 batu roh kelas menengah, dan mengambil beberapa barang yang tidak dia butuhkan, memasukkan semuanya ke dalam tas penyimpanan yang telah dia ambil dari Sekte 100 binatang, dan memasukkannya ke dalam dirinya. Pendeta Tao yang gemuk itu merasa malu, tetapi Fang Xing menepisnya dan dia pun menerimanya. Sayangnya, ini hanya masalah satu pikiran. Sang Tao yang gemuk berjalan di jalan pegunungan sambil mendesah pelan. Kalau dipikir-pikir lagi, kalau saja aku tidak bodoh selama ini dan tiba-tiba punya ide, melihat masa depan anak ini dan berteman dengannya, mungkin aku masih tetap jadi murid sekte luar yang tidak berguna sampai sekarang, dan bagaimana mungkin aku bisa berstatus seperti murid sekte dalam. Dia mendesah dan merasakan kadar alkoholnya meningkat, jadi dia duduk di bawah pohon pinus di pinggir jalan dan mengeluarkan tas penyimpanan yang diberikan Fang Xing kepadanya. Ketika dia membukanya, cahaya merah dengan cahaya ungu di dalam batu roh kelas menengah itu langsung menyilaukan matanya. Dia tidak menyangka Fang Xing akan memberinya begitu banyak batu roh sekaligus. Dia langsung tersadar dan memeriksanya lagi. Dia melihat ada banyak pedang terbang kelas menengah dan berbagai ramuan di dalam tas penyimpanan itu. Ini semua adalah barang bagus yang langka bahkan di sekte dalam. Dia langsung bersemangat. Adik Fang sangat murah hati. Pendeta Tao yang gemuk itu bergumam pada dirinya sendiri, dan tiba-tiba menemukan sebuah buku kecil berwarna kuning muda di bagian bawah tas penyimpanan. Dia mengeluarkannya dan melihatnya di bawah sinar bulan. Dia melihat bahwa itu sebenarnya adalah sebuah buku tentang teknik kultivasi. Halaman judulnya berbunyi seni menjinakkan roh dan binatang. Mungkinkah ini teknik yang disiapkan oleh junior broter Fang untukku? Pendeta Tao yang gemuk itu membalik halaman dan membacanya dengan saksama. Semakin banyak dia membaca, semakin dia terpesona. Dia perlahan-lahan lupa waktu. Sebulan kemudian, Xiao Men membawakan Fang Xing sebotol pil terobosan tingkat ke-7 spiritual yang berhasil dimurnikan. Setelah menghabiskan 4 tungku pil, gadis ini akhirnya berhasil memurnikan 1. Dia sangat gembira dan membawanya ke Fang Xing untuk dipamerkan. Sudah waktunya bagi Fang Xing untuk meminum pil terobosan tingkat saat ini, dan dia sangat senang. Dia mencium wajah Xiao Men dengan keras dan memintanya untuk meminum beberapa dosis lagi untuk dimurnikan. Namun, Xiao Men juga membawa kabar buruk. Ternyata tetua Qing Yao telah memberinya tugas lain, yaitu mencari tahu ilmu bela diri macam apa yang dimiliki Fang Xing, lalu mencoba mempelajarinya secara diam-diam. Fang Xing telah menduga tentang pengaturan Penatua Bluebird. Dia telah menyiapkan serangkaian mantra untuk tetua Qing Yao, tetapi tidak terburu-buru untuk mengungkapkannya. Dia hanya membuat tetua Qing Yao penasaran. Karena wanita tua ini telah mengarahkan pandangannya padanya dan menggunakan metode yang membuatnya sangat kesal, tentu saja dia harus bersikap baik padanya. Bagaimanapun, dia bukanlah orang yang cemas, dan semakin lama dia bisa bertahan, semakin banyak hadiah yang akan didapat Xiao Man. Setelah 2 bulan demikian, Fang Xing merasa waktunya telah tepat, jadi ia berbisik kepada Xiao Men dan memintanya untuk kembali dan menyampaikan pesan itu. Kurang dari setengah jam setelah Xiao Men pergi, tetua Qing Yao datang dengan menunggangi awan. Dia tidak berekspresi seperti biasanya, tetapi jauh di dalam matanya, ada sedikit kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan. Dia datang di depan Fang Xing dan menyebarkan awan biru di bawah kakinya. Dia berkata dengan tenang, aku mendengar dari Xiao Men bahwa kamu masih khawatir Ling Yun tidak akan menjadi lawan Xiao Jianming. Apakah kamu siap untuk menawarkan formula yang mendalam? Fang Xing berpura-pura berada dalam situasi sulit, menghela napas, dan berkata, ya, ini adalah metode yang diajarkan Paman Master Bai kepadaku. Dia pernah mengatakan kepadaku untuk tidak mengajarkannya kepada orang luar begitu saja. Namun, kakak senior Ling Yun sangat baik kepadaku. Aku benar-benar tidak tega melihat harapannya untuk membangun fondasi direnggut oleh orang menyebalkan Xiao Jianming itu, jadi aku memutuskan untuk menawarkannya kepadanya, dengan harapan dapat membantunya.
Mata tetua King Niao menjadi semakin cerah, dan dia tersenyum dan berkata, karena kamu bersedia memberikan rahasia ini, dia secara alami akan lebih percaya diri. Fang Xing menundukkan kepalanya, menendang kerikil di tanah dengan jari kakinya, dan tetap diam. Tetua King Niao sedikit tidak sabar, tetapi setelah memikirkannya, seringai muncul di bibirnya, tetapi nadanya sangat lembut, dan dia berkata ngomong-ngomong, belum lama ini aku memurnikan tungku pil, yang awalnya digunakan untuk meningkatkan kultivasi Lingyun. Itu juga baik untuk orang-orang di wilayahmu untuk berlatih. Sekarang ada beberapa pil yang tersisa, jadi aku akan memberikannya kepadamu. Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa mendatang, kamu dapat bertanya kepadaku. Sambil berbicara, dia melemparkan botol porselen kecil kepadanya. Fang Xing segera mengambilnya dengan gembira, membuka tutupnya, dan melihatnya. Dia melihat bahwa botol itu berisi 3 pil roh ibel tingkat 8. Dia segera merasa sedikit tidak puas dengan kekikiran wanita tua itu, tetapi dia tetap memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Penatua King Niao, Anda sangat baik kepada kakak senior Lingyun. Anda adalah guru yang sangat baik. Fang Xing menyanjungnya, dan seolah mengeraskan hatinya, dia dengan hati-hati mengeluarkan sebuah buku giok dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Dalam beberapa hari terakhir, saya telah mencatat formula mendalam di buku giok ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tangannya kosong dan buku giok itu telah diambil oleh Penatua King Niao. Di depan Fang Xing, Tetua King Niao melihat ke dalam buku giok dan menemukan bahwa buku itu memang penuh dengan metode yang berhubungan dengan pemurnian energi spiritual dan pemadatan tubuh fisik. Dia langsung senang dan dengan sabar berbicara dengan Fang Xing untuk beberapa patah kata. Kemudian dia terbang dengan tidak sabar di atas awan, jelas kembali ke lembah untuk mempelajari metode ini. Ekspresi gugupnya membuat Fang Xing diam-diam mengeluh untuk beberapa saat, dan dia kehilangan semua rasa hormat terhadap kultivator pembentukan pondasi ini. Bukankah kau memaksaku untuk menyerahkan Xuan Jue dengan dalih bersikap baik kepada kakak senior Lingyun? Lihatlah perlahan-lahan. Ini adalah Xuan Jue yang telah kupikirkan selama 3 hari 3 malam, dan ini adalah yang paling cocok untuk diberikan kepadamu. Sambil terkekeh, Fang Xing meludah ke arah di mana Elder Bluebird terbang, lalu berbalik dan memasuki loteng. Ia yakin bahwa setelah kejadian ini, Penatua Bluebird tidak akan mengganggunya lagi. Dia juga percaya bahwa burung biru yang sok suci akan ditampar keras di wajahnya oleh seni yang mendalam ini dan akan melampiaskan amarahnya. Segalanya persis seperti yang dipikirkan Fang Xing. Setelah Tetua King Niao kembali ke lembah Qixia, dia segera pergi menyendiri dan mengeluarkan jimat giok untuk mempelajarinya dengan saksama. Awalnya, dia curiga bahwa itu adalah tipuan dan mencoba menentukan keaslian teknik tersebut. Dia segera menemukan bahwa teknik itu benar-benar asli dan kedalamannya jauh lebih unggul daripada teknik sihir. Itu pasti teknik yang mendalam tanpa diragukan lagi. Keraguannya hilang dan dia mulai mempelajarinya dengan gembira. Namun, setelah 3 hari menyendiri, saat dia benar-benar memahami tujuan seni yang mendalam ini, wajahnya tiba-tiba berubah muram. Segala kegembiraan dalam hatiku telah hilang dan aku dipenuhi kesedihan. Karena dia telah menemukan bahwa teknik misterius ini sebenarnya adalah teknik gaun pengantin. Seperti namanya, ini adalah keterampilan membuat gaun pengantin untuk orang lain. Sederhananya, seni misterius ini bukan untuk dipraktikkan sendiri, tetapi metode untuk memurnikan energi spiritual bagi orang-orang di alam gerakan spiritual. Persyaratan untuk melakukan seni ini adalah bahwa seorang kultivator dengan kultivasi yang dalam, ketika rentang hidupnya akan segera berakhir, akan mempraktikkan seni misterius ini, dan kemudian memilih generasi yang lebih muda untuk datang, mengorbankan kultivasinya sendiri, dan memurnikan energi spiritual bagi generasi yang lebih muda, dan memahat tubuh Tao yang jernih. Tidak heran, Paman Bai memasuki kondisi pengasingan begitu cepat. Ternyata dia melakukan teknik gaun pengantin untuk hantu kecil ini. Penatua Bluebird tampak sedih, frustrasi, dan sedikit marah. Dia benar-benar tertekan karena sudah merencanakannya selama 3 bulan dan hanya mendapatkan teknik rahasia yang tidak berguna. Teknik misterius ini memang ampuh untuk Su Lingyun. Selama dia bersedia mengorbankan kultivasinya dan menggunakan teknik ini untuk memurnikan energi spiritualnya, maka Su Lingyun mungkin memang mencapai level dasar Fang Xing, dan dia mungkin memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran dengan Xiao Jianming. Namun, dia tidak bodoh. Bahkan jika Su Lingyun disukai olehnya, dia tidak akan mengorbankan kultivasinya untuk melakukan teknik gaun pengantin untuknya, bukan. Belum lagi dirinya sendiri, bahkan Xiao Sanhe tidak akan memperlakukan Xiao Jianming seperti ini. Lagi pula, dia dan Xiao Sanhe adalah tipe orang yang masih punya harapan membentuk pil, tapi menggunakan teknik ini akan menghancurkan harapan mereka untuk membentuk pil. Selain kecewa, Penatua Bluebird juga sedikit malu. Aku terus mengatakan kepada hantu kecil itu bahwa aku meminta rahasia ini untuk membantu Su Lingyun, tetapi hantu kecil ini malah memberikannya kepadaku. Jika aku tidak menggunakannya,
bukankah itu sama saja dengan mengingkari janjiku kepada hantu kecil ini? Memikirkan hal ini, Penatua Burung Biru tiba-tiba tidak ingin melihat Fang Xing lagi. Saya mendorongnya. Dorong itu. Di tepi air terjun setinggi 100 kaki, Golden Crow melebarkan sayapnya dan terbang di udara. Di tepi air terjun, ada deretan besar batu-batu besar yang beratnya mulai dari 1000 pon hingga 6 atau 7000 pon. Mungkin jumlahnya tidak kurang dari 30, semuanya ditumpuk dengan hati-hati di tepi air terjun. Saat Golden Crow berbicara dengan Fang Xing di bawah air terjun, Golden Crow mengepakkan sayapnya dengan suara whoosh. Dengan suara keras, kekuatan kepakan itu benar-benar membentuk dua tornado dengan momentum yang mencengangkan. Gemuruh, puluhan batu biru besar, terdorong angin, berguling turun bersama air terjun. 108.000 pedang. Fang Xing meraung keras, dan dua sayap emas di belakangnya, seolah-olah nyata, mengembang dengan kepakan. Cahaya keemasan itu menyilaukan di bawah sinar matahari. Kemudian, ia melebarkan sayapnya dan pergi ke hulu, membelah air terjun menjadi percikan air yang menyilaukan. Ia bangkit dengan sangat cepat, dan dalam sekejap mata ia mencapai ketinggian lebih dari 30 kaki. Batu biru yang bergemuruh di atas kepalanya juga berguling turun di air terjun. Swoosh, swoosh, swoosh. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing tiba-tiba mulai berputar, dan dua sayap emas melingkar di atas kepalanya, seperti perisai dengan bayangan pedang emas yang bersinar. Di atas perisai, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, dan suara menerobos udara terus berlanjut. Setiap cahaya pedang mengenai batu biru besar, dan hampir tanpa halangan, batu biru itu terbelah dua, berubah menjadi puing-puing tak berujung yang jatuh seperti hujan. Sayap di atas kepala Fang Xing terpelintir menjadi bola, dan semua puingnya hancur menjadi potongan-potongan kecil dan tersapu pada saat yang bersamaan. Panggilan, semua batu biru hancur, dan Fang Xing tiba-tiba mundur dari air terjun. Dia melebarkan sayapnya dan melayang di udara. Tidak buruk, burung gagak emas terbang perlahan-lahan, dengan ekspresi terkejut di matanya. Meskipun telah menemani Fang Xing berkultivasi selama 3 bulan terakhir, ia agak terkejut melihat seberapa cepat peningkatan Fang Xing. Hehe, 2 hari yang lalu aku menelan terobosan tingkat ke-7 yang dibuat oleh Xiao Men, dan kultivasiku mencapai tingkat ke-7 gerakan spiritual. Jumlah energi spiritualnya 3 kali lebih kuat, jadi aku bisa berlatih 180.000 pedang yang sangat menguras energi spiritual dengan lebih mudah. Namun, sekarang aku bahkan tidak bisa dianggap sebagai keberhasilan kecil. Menurut catatan dalam Xuan Jue, itu dianggap keberhasilan kecil hanya jika kamu dapat mengendalikan 99 lampu pedang pada saat yang sama, dan itu dianggap sebagai keberhasilan besar jika kamu dapat mengendalikan 100.000 lampu pedang pada saat yang sama. Fang Xing mengepakkan sayap emasnya, mendorong tubuhnya, dan mendarat di punggung Golden Crow sambil bergumam pada dirinya sendiri di saat yang sama. Teknik ibel misterius yang dipraktikkannya tidak hanya memungkinkannya untuk menyerang dan bertahan, tetapi juga memungkinkannya untuk terbang di udara dalam waktu singkat. Akan tetapi, teknik itu menghabiskan banyak energi spiritual. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, bahkan jika ia terbang dengan kecepatan penuh, ia hanya dapat bertahan selama sebatang dupa. 100.000 cahaya pedang, itu hanya bisa dicapai oleh alam inti emas, kan? Jinwu mendecakkan bibirnya, berpikir bahwa permintaan Fang Xing terlalu tinggi. Dari hanya mampu mengendalikan satu cahaya pedang padat menjadi mampu mengendalikan 36 cahaya pedang secara bersamaan, itu sudah merupakan kemajuan yang sangat mengagumkan. Kekuatan adalah sesuatu yang tidak akan pernah terlalu tinggi. Aku berencana untuk mengembangkan 99 cahaya pedang saat periode 6 bulan tiba. Fang Xing membuka labu itu, menyesap anggur roh, dan berkata dengan bangga. 99. Itu tidak mudah. Kamu minum lagi. Berikan aku sedikit. Burung gagak emas menoleh dan membuka mulutnya lebar-lebar, meminta Fang Xing untuk memberinya makan. Fang Xing agak terdiam. Sejak Jinwu menemukan anggur spiritual di dalam labu 2 bulan lalu, dia menjadi kecanduan. Setiap kali dia meminumnya, dia akan datang tanpa malu untuk meminta lebih. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia mencernanya. Mengingat bahwa orang ini telah menelan 2,5 potong rumput anggrek kabut ungu secara langsung, dia pasti memiliki beberapa rahasia, dan sebagian besar dari rahasia itu terkait dengan kuali Raja Binatang. Setelah menyelesaikan pelatihannya, Jinwu merasa bahwa dirinya kekurangan energi spiritual dan merasa lapar, jadi dia pergi ke pegunungan dan hutan dan menangkap seekor domba kuning. Fang Xing berjongkok di dekat air terjun, menyembelih domba kuning itu, mengeluarkan isi perutnya, mengulitinya, memotong-motongnya, lalu memanggangnya di atas api. Mata Jinwu berbinar dan dia berjongkok di samping sambil menunggu. Mereka berdua sering makan makanan seperti itu setelah pelatihan dan sudah terbiasa. Keahlian Fang Xing tidak bisa diremehkan, dan dia telah membuat Jinwu serakah.
Tak lama kemudian, daging domba kuning itu telah dipanggang hingga lemaknya keluar dan aromanya memenuhi udara. Fang Xing memotong 2 potong daging dengan pisau pendek dan membaginya dengan Jin Wu. Setelah menyelesaikan pelatihannya, ia menyantap hidangan barbeque dan minum beberapa teguk anggur. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Saya tidak menyembah Buddha atau dewa, saya mencintai dunia manusia. Saya dapat melihat sisi lain dan berbalik untuk menyeberang, tetapi hubungan spiritual lebih berharga daripada emas dan perak. Tepat ketika keduanya tengah menikmati hidangan, seorang biksu kurus keluar dari hutan belantara sambil menyanyikan lagu-lagu Buddha. Biksu itu tampak berusia 30-an atau 40-an. Tubuhnya sekuat gunung kecil, tingginya sekitar 10 kaki, tetapi daging di tubuhnya sangat sedikit. Hanya ada selapis kulit pucat yang membungkus tubuhnya yang kuat. Dia mengenakan jubah hitam, memiliki mata cekung, dan rambut yang panjangnya sedikit lebih dari 1 jari. Saat dia berjalan mendekat, dia menggerakkan hidungnya, mencium sesuatu, dan mendekat, menggumamkan balada Buddha yang bukan lagu atau puisi. Saya tidak menyembah Buddha atau dewa, saya mencintai dunia manusia. Saya dapat melihat sisi lain dan berbalik untuk menyeberang, tetapi hubungan spiritual lebih berharga daripada emas dan perak. Mengapa ada keledai botak di gunung terpencil ini? Fang Xing mendengar nyanyian Buddha, menoleh dan melihat, sedikit terkejut. Kemudian dia mendengarkan nyanyian yang dinyanyikan oleh biksu ini, yang berbeda dari yang lain. Seorang biksu tidak menyembah Buddha atau menghormati dewa. Di antara 3.000 jalan agung, dia hanya mencintai jalan duniawi. Dia melihat sisi lain tetapi berbalik. Pencerahan terpenting umat Buddha tidak sepenting emas dan perak asli menurutnya. Seorang biksu seperti itu entah orang hebat atau orang bodoh. Dia berhati-hati dalam hatinya dan menatap biksu yang membawa cermin dewa dan ibel yin yang. Namun, setelah menatapnya beberapa saat, dia sedikit terkejut. Cermin dewa dan ibel yin yang dapat melihat tingkat kultivasi seseorang secara sekilas, tetapi saat ini tidak dapat melihat kedalaman biksu tersebut. Hanya ada 2 kemungkinan, yang pertama adalah biksu ini benar-benar tidak memiliki kultivasi, jadi secara alami tingkat kultivasinya tidak dapat dilihat. Alasan kedua adalah karena kultivasinya terlalu tinggi, jauh melampaui batas apa yang dapat dilihatnya. Dan sekarang Fang Xing telah menembus tahap akhir Lingdong. Ketika dia melihat kultivasi orang-orang, dia bahkan dapat melihat kultivasi Master Sekte Chen Xuanhua yang berada di tahap akhir pembangunan fondasi. Jika dia tidak dapat melihat kultivasi biksu ini, bukankah itu berarti dia telah melampaui Master Sekte? Biksu ini luar biasa. Aku harus menyanjungnya dan melihat apakah ada manfaatnya. Mata Fang Xing berputar-putar. Ketika dia tengah memikirkannya, dia melihat sang pendeta datang mendekat dan duduk di sebuah batu biru besar dengan sikap sok penting. Ia duduk bersila, dengan satu telapak tangan menempel di dada, sambil melantunkan mantra Buddha dalam hati. Akan tetapi mata itu, jauh di dalam rongga matanya, tampaknya selalu menatap domba kuning di atas api secara sengaja atau tidak sengaja. Biksu ini cukup rakus. Fang Xing memikirkannya, lalu melambaikan tangan kepada biksu itu dan berkata sambil tersenyum, "Guru, saya ingin mengundang Anda untuk makan daging. Apakah Anda ingin memakannya?" Mata sang biksu berbinar gembira, lalu perlahan ia berdiri dan berkata, "Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Saya akan merasa terhormat jika menolaknya." Sambil berbicara, dia berjalan perlahan ke arahku. Fang Xing memotong sepotong daging dan memberikannya kepadanya, tetapi biksu itu menggelengkan kepalanya, merobek kaki domba, dan mulai mengunyahnya. Fang Xing tidak bisa berkata apa-apa. Biksu ini benar-benar kasar dan mengeluh bahwa barang yang diberikannya terlalu kecil. Ketika melihat orang luar, Jin Wu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menatap biksu itu dengan mata liciknya. Fang Xing mengabaikan biksu itu, memakan sepotong daging, mengambil labu dan menyesapnya. Melihat ini, Jin Wu menjulurkan kepalanya dan membuka mulutnya lebar-lebar, menunggu. Fang Xing tidak punya pilihan selain menuangkan seteguk ke dalam mulutnya. Jin Wu menepuk bibirnya, sangat puas. Sang pendeta pun mencium aroma arak, matanya pun berbinar, ia meletakkan paha domba itu, dan berkata dengan suara yang dalam donor, "Karena Anda telah mengundang saya untuk makan daging, bagaimana kalau Anda mengundang saya untuk minum arak?" Fang Xing melihat sekeliling dan berkata, "Kalau begitu, mari kita cari tempat untuk menampung anggur dulu." Sang biksu berkata, "Tidak perlu bersikap sopan, saya akan meminumnya saja." Fang Xing berkata, "Menurutku kamu kotor, jadi aku tidak akan membiarkanmu minum dari labuku." Sambil berbicara dia memandang pendeta itu untuk melihat seperti apa emosinya. "Jika kamu sedang marah, jangan memancing amarahnya. Lagi pula, biksu ini kelihatannya tidak baik hati. Jika Anda memiliki temperamen yang baik, Anda dapat memerasnya dengan tepat." Fang Xing paling suka melakukan hal semacam ini. Biksu itu terdiam setelah mendengar ini, tetapi dia juga tidak marah. Dia melihat sekeliling dan benar-benar berdiri, mengambil sehelai daun besar dari samping,
menggulungnya ke dalam gelas anggur, dan menyerahkannya kepada Fang Xing. Fang Xing menuangkan setengah gelas untuknya. Biksu itu meminum semuanya dalam satu tegukan, mendesah, dan berkata, sepertinya diseduh menurut metode kuno. Anggur ini cukup enak. Fang Xing tertawa dan berkata, kamu adalah seorang biksu, tetapi kamu minum alkohol dan makan daging. Apakah kamu tidak malu? Sang biksu pun tenang dan berkata dengan hikmat anggur dan daging melewati usus, tetapi sang Buddha tetap berada di dalam hati. Fang Xing tertawa terbahak-bahak dan berkata, ususmu sangat berminyak, bagaimana sang Buddha bisa tinggal di sini? Biksu itu sedikit terkejut. Biasanya, ketika dia mengatakan hal ini, semua orang yang mendengarnya akan tersenyum dan memujinya, dengan mengatakan guru itu bebas dan santai atau guru itu tidak terkendali. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar jawaban seperti itu. Dia merasa sedikit malu dan hanya bisa tersenyum pahit dan berkata, kalau begitu, kita hanya bisa meminta sang Buddha untuk pindah ke tempat lain. Lagi pula, saya suka minum dan makan daging, dan saya tidak bisa mengubah kebiasaan ini. Fang Xing tersenyum dan berkata, benar sekali. Kalau kamu mau minum dan makan daging, ya minum saja dan makan daging. Kenapa kamu harus banyak alasan? Sambil berkata demikian, dia menuangkan secangkir penuh lagi untuk pendeta itu. Sang biksu terkekeh, meminum semuanya, lalu mengambil kaki domba dan mulai mengunyahnya. Kedua lelaki dan burung gagak itu semuanya memiliki nafsu makan yang besar, dan mereka menghabiskan seluruh domba kuning itu dalam waktu singkat, dan labu berisi anggur roh pun hampir kosong. Fang Xing mengusap perutnya, bersandar di batu, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, siapa namamu? Biksu itu masih tampak tidak puas, dan dia mendesah dalam-dalam, berkata, karena saya telah menjadi seorang biksu, saya hanyalah seorang biksu pemula di bawah Sang Buddha. Bagaimana saya bisa memiliki nama? Hanya saja saya suka minum anggur dan makan daging, jadi orang lain memanggil saya biksu peminum anggur dan pemakan daging. Ketika Jinwu yang ada di sebelahnya mendengar nama itu, matanya langsung berbinar dan dia berkedip ke arah Fang Xing sejenak. Fang Xing melihat penampilannya dan merenung sejenak. Sepertinya dia pernah mendengar nama ini sebelumnya ketika dia bepergian keliling dunia bersama Bai Qianzhang untuk berlatih kultivasi, tetapi dia tidak begitu mengenalnya. Namun, dia pernah melihatnya sebelumnya dengan cermin dewa dan ibel yin yang dan tahu bahwa biksu ini bukan orang biasa. Dia tersenyum dan berkata, biksu mabuk, katakan yang sebenarnya, bagaimana daging panggangku? Bagaimana anggurku? Biksu mabuk itu berhenti sejenak lalu berkata sambil tersenyum, dagingnya enak, dan anggurnya juga enak. Fang Xing mengangguk, mengulurkan tangannya dengan licik, dan berkata, berikan padaku. Biksu mabuk itu tertegun dan bertanya, apa yang kau inginkan? Fang Xingdao berkata, hadiah, aku mentraktirmu anggur dan daging, dan kamu belum mengungkapkan rasa terima kasihmu. Biksu mabuk itu terdiam sejenak dan berkata, kamu yang bilang mau mentraktirku. Fang Xing memutar matanya dan berkata, aku mentraktirmu, itu sopan, kamu makan dan memberiku beberapa keuntungan, bukankah itu juga sopan? Biksu pemabuk itu benar-benar terdiam. Ia berdiri, menepuk-nepuk tubuhnya, dan berkata, menurutmu, apakah Pin terlihat seperti orang kaya? Fang Xing tersenyum dan berkata, aku tahu kamu tidak punya uang. Orang sepertimu biasanya tidak membawa uang. Tapi aku tidak menginginkan uangmu. Ramuan Buddha, keterampilan, alat sihir, apapun boleh. Aku tidak pilih-pilih. Biksu peminum anggur itu bertanya, bagaimana kamu tahu bahwa aku ini orang hebat? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xingdao berkata, biksu mana yang punya waktu untuk pergi ke hutan liar ini? Biksu pemabuk itu begitu tercekik hingga tidak dapat berbicara. Setelah beberapa lama, dia berkata, saya benar-benar tidak punya uang. Saya biasanya tidak menggunakan ramuan. Mengenai keterampilan dan alat sihir, saya tidak membutuhkannya. Bagaimana kalau saya ceritakan satu bagian dari sutra? Mata Fang Xing berbinar dan dia bertanya, apakah ada kiat kultivasi dalam kitab suci? Biksu mabuk itu menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya sutra berlian biasa. Fang Xing menghela napas dan berkata, lupakan saja, lupakan saja. Anggap saja itu kerugian bagiku. Aku tidak akan memintamu untuk itu. Melihat ekspresi kecewanya, biksu peminum anggur itu merasa geli dan berkata sambil tersenyum, apakah saya benar-benar akan pergi kalau begitu? Fang Xing melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Sambil berbicara, dia berjongkok untuk mengemasi barang-barangnya, bergumam, kupikir aku tidak sengaja bertemu dengan orang penting, dan jika aku mentraktirnya daging dan anggur, aku akan mendapat beberapa keuntungan. Itulah yang diceritakan paman keempat kepadaku dalam kisah petualangannya. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang biksu yang pelit. Aku bukan biksu, untuk apa aku mendengarkan omong kosong ini? Biksu mabuk itu merasa sedikit malu, ragu-ragu sejenak, lalu berkata,
bagaimana kalau aku anggap saja ini sebagai hutangku padamu, dan aku akan memberikannya padamu lain kali. Fang Xingdao, apakah lain kali kamu akan menghitung bunga? Biksu mabuk itu terkejut dan berkata sambil tersenyum kecut, lupakan saja. Mata Fang Xing berbinar, dia segera berdiri dan memberi hormat, sambil tersenyum berkata terima kasih, guru. Biksu mabuk itu terdiam, berpikir, bukankah ekspresinya berubah terlalu cepat? Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Fang Xing mengeluarkan jimat giok dan berkata, bagaimana kalau kamu menandatanganinya terlebih dahulu? Biksu pemabuk itu memasang ekspresi kaku dan berhenti bicara. Ia berbalik dan pergi. Dengan beberapa desiran, ia bergegas masuk ke hutan dan menghilang. Fang Xing dan Jin Wu keduanya tercengang. Biarawan ini melarikan diri dengan sangat bebas. Setelah beberapa saat, Fang Xing menjadi marah dan berkata, biksu ini sangat jahat. Dia kabur begitu saja setelah makan dan minum sampai kenyang. Jin Wu memutar matanya dan berkata, siapapun yang bertemu orang sepertimu pasti akan lari. Fang Xingdao, bukankah kamu mengedipkan mata padaku untuk meminta keuntungan? Jin Wu menghela napas dan berkata, apakah ini caramu menginginkan keuntungan? Kau harus bersikap hormat, berpura-pura tidak tahu bahwa dia adalah orang penting, dan melayaninya seperti seorang kakek. Kemudian, sengaja atau tidak sengaja, kau dapat menunjukkan bahwa kau sedang ditindas oleh orang lain dan bahwa hidupmu telah jatuh ke lembah yang dalam. Kemudian, mungkin dia akan tergerak oleh simpati dan memberimu beberapa keuntungan. Fang Xing terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, ini terlalu tidak tahu malu. Jin Wu berkata, lebih tidak tahu malu lagi jika kau meminta sesuatu secara langsung. Fang Xing berkata dengan nada meremehkan, bukankah lebih baik jujur? Jin Wu berkata, tidaklah tidak tahu malu untuk bersikap jujur. Pria dan burung gagak itu mengobrol satu sama lain, selalu meratapi hilangnya kesempatan. Mereka merasa sedikit kasihan, tetapi biksu itu sudah ketakutan dan mereka tidak dapat menangkapnya kembali. Jadi mereka harus menyerah, mengemasi barang-barang mereka, dan bersiap untuk kembali ke lembah Qianlong. Namun, saat mereka terbang ke udara, mereka tiba-tiba merasakan energi spiritual yang kuat datang dari arah timur laut hutan, yang sangat mengejutkan. Mereka terkejut dan menoleh ke arah itu pada saat yang sama, hanya untuk melihat sinar cahaya 5 warna terbang cepat di langit timur laut, melewati lembah. Sinar cahaya itu terbang begitu cepat sehingga ketika mereka melihat ke atas, mereka hanya bisa melihat bayangan samar. Sinar cahaya itu telah terbang di atas Sekte Qingyun, tetapi berubah menjadi jimat sepanjang lebih dari 10 kaki, melayang di atas puncak utama Qingyun, bersinar terang. Swoosh, swoosh, swoosh. Semua kultivator di tahap pembangunan fondasi Sekte Qingyun bergegas keluar dari aula gua tempat mereka menyendiri, mendatangi Sekte Qingyun, dan menatap jimat itu. Jangan panik, ini adalah jimat dari Istana Fuyao. Tamu terhormat telah tiba lebih awal. Para tetua, bersiaplah untuk menyambutnya. Saat pemimpin Sekte Qingyun Chen Xuanhua mengeluarkan perintah demi perintah, Sekte Qingyun yang biasanya tenang dan elegan tiba-tiba menjadi sibuk. Semua murid menjalankan tugas mereka dengan tertib sesuai dengan pelatihan yang telah mereka lakukan dalam 6 bulan terakhir. Hanya dalam waktu 1 batang dupa, ramuan spiritual dan dupa berharga ditempatkan di mana-mana di Sekte Qingyun, dan asap hijau mengepul, memancarkan suasana yang luar biasa dan mulia. 3 tetua Chen, Lu, dan Huang, kalian harus segera pergi ribuan mil jauhnya, menyiapkan kereta awan, menjemput tamu terhormat, dan memimpin jalan. Ya, Guru. Chen Xuanhua memberi perintah, dan 3 tetua di tahap pendirian yayasan segera menerima perintah dan pergi. 3 tetua Chen, Lu, dan Huang adalah pemandu bagi Fang Xing saat pertama kali bergabung dengan Sekte Dalam. Mereka semua berada di tahap awal pembangunan fondasi dan memiliki status bangsawan, kedua setelah 4 tetua agung yang mengajarkan Dharma. Namun, di hadapan tamu terhormat ini, mereka hanya memenuhi syarat untuk menjadi pemandu. Tetua Rukuang dan Baoyan, kalian berdua akan pergi sejauh 3.000 mil untuk menyambut tamu terhormat dan menjunjung tinggi sila untuk melindungi Dharma. Ya, Guru. Setelah menerima perintah, Tai Rukuang dan Tetua Su Wengu juga pergi menaiki awan mereka. Tetua Qing Yao dan San He, kalian berdua harus pergi sejauh 1.000 mil untuk menyambut tamu terhormat, menyajikan teh ramuan, mempersembahkan buah spiritual, dan mengundang mereka untuk beristirahat. Ya, Guru. 2 sesepuh pengajar Dharma dari Lembah Qixia dan Lembah Sanhe juga menerima perintah dan pergi. Meskipun tugas mereka adalah menyambut tamu terhormat, mereka tidak merasa direndahkan sama sekali. Sebaliknya, mereka merasa bangga. Para murid Sekte Qingyun lainnya, ikuti aku ke gerbang gunung untuk menunggu kedatangan tamu terhormat. Kita akan melakukan ritual kuno dan memainkan musik abadi. Seorang tamu terhormat dari Istana Fuyao menyebabkan kekacauan di Sekte Qingyun. Fang Xing, yang saat itu sedang menyendiri di lembah Qianlong, tidak tahan lagi dan menyelinap keluar dari lembah Qianlong.
Dua penjaga gerbang luar yang seharusnya menjaganya ditendang ke samping olehnya satu persatu. Bagaimana mungkin mereka berani memprovokasi dia? Akan tetapi, Fang Xing tidak muncul di depan umum, melainkan datang ke suatu tempat di puncak Feisi dengan pemandangan yang lebih baik, dan menyaksikan keramaian di gerbang gunung dari jauh. Sekitar setengah jam kemudian, sebuah kereta perang giok dengan aura keagungan datang terbang dari langit timur laut. Kereta perang itu panjangnya sekitar 3 meter dan lebarnya 1,5 meter, dan diukir dengan prasasti yang rumit dan kompleks. Semua prasasti itu digabungkan menjadi satu untuk membentuk pola yang indah, yang agung dan indah. Di depan kereta perang giok, 18 prajurit bersorban kuning memimpin jalan, dan di samping mereka diikuti 12 gadis kecil dan anak-anak yang berpakaian indah dan pintar. Selain itu, beberapa wanita tua yang tingkat kultivasinya tidak terlihat mengikuti perlahan di belakang kereta perang. 3 tetua sekte King Yun, Chen, Lu, dan Huang, hanya bisa mengikuti dengan hati-hati dari jarak 100 kaki, sementara 4 tetua yang mengajarkan Dharma juga hanya mengikuti di belakang wanita tua itu. Tampaknya bahkan status mereka menghalangi mereka untuk mendekati kereta giok. Sebelum kereta perang giok mendekati sekte King Yun, Master Sekte Chen Xuanhua telah terbang di atas awan dan datang untuk menyambutnya dari jauh. Dia membungkuk dan berkata dengan keras, Chen Xuanhua, Master Sekte King Yun saat ini, dengan hormat menyambut putri keempat istana Fuyao. Sedan giok itu berhenti sejenak, dan sebuah suara keluar dari dalam sedan itu, Tuan, Anda terlalu sopan. Chen Xuanhua buru-buru berkata, kedatangan putri keempat adalah peristiwa besar bagi Sekte King Yun. Sudah menjadi kewajibanku untuk menyambutnya dengan hangat. Bagaimana mungkin aku pantas menerima kata sopan? Putri, tolong ambil kembali dan jangan membuatku malu. Sebuah istana baru, Istana Yuji, telah dibangun di sekte ini. Tidak ada seorang pun yang tinggal di sana sejak istana itu dibangun. Putri, tolong pindahlah sedikit dan beristirahatlah di istana. Jika ada yang kurang, Xuanhua dapat membuat persiapan. Baiklah, silakan tunjukkan jalannya, Master Sekte. Orang di dalam kereta giok itu berbicara dengan lembut. Chen Xuanhua segera membungkuk lagi dan memimpin jalan. Kereta giok itu perlahan turun bersama kereta awan Chen Xuanhua dan tergantung di depan gerbang gunung. Para murid inti Sekte King Yun yang telah dipersiapkan sejak lama sudah membuat persiapan. Ketika mereka melihat kereta giok itu mendarat, mereka segera memainkan seruling, piano, harpa dan seruling untuk memainkan musik peri untuk menyambut para tamu. Burung bangau peri yang telah dilatih sejak lama menari di depan kereta giok itu. Begitu mempesona dan megah sehingga bagian depan gerbang gunung Sekte King Yun menjadi seperti negeri dongeng. Tuan, Xuanxi pasti kelelahan karena perjalanan, jadi tidak perlu bersikap sopan. Suara lembut dari dalam jade chariot terdengar lagi. Meskipun diucapkan dengan sopan, sepertinya ada sedikit senyuman di dalamnya. Chen Xuanhua tersipu, dan segera menyadari bahwa tamu itu dipandang rendah oleh orang lain karena hadiah penyambutan yang telah disiapkannya. Dia melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan para murid yang memainkan musik peri menyingkirkan alat musik mereka. Orang lain keluar dan menangkap burung bangau peri yang sedang menari dengan kaku. Suasana hening di depan gerbang gunung. Tandu giok itu kemudian memasuki gerbang gunung. Pada saat itu, seorang wanita tua yang mengikuti di belakang tandu giok melambaikan lengan bajunya dan segera mengumpulkan sekitar selusin prajurit dan pelayan bersorban kuning di depan tandu giok. Semua orang kemudian menyadari bahwa prajurit bersorban kuning yang tampak hidup itu sebenarnya hanyalah potongan kain kuning yang disulam dengan rune, dan para pelayan dan anak laki-laki itu hanyalah figur kertas. Kereta luncur giok itu terbang perlahan dan tidak mendarat. Ia terbang langsung ke puncak utama King Yun bersama Chen Xuanhua. Di puncak itu, ada istana baru yang besar. Dibandingkan dengan istana-istana Sekte King Yun yang sudah ada, istana itu lebih megah dan mewah, dan lokasinya juga yang tertinggi. Pada saat ini, gerbangnya tertutup rapat, dan pintu serta jendela di sekitar istana juga disegel rapat dengan metode rahasia, seolah-olah ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Namun pada kenyataannya, semua metode rahasia ini hanya untuk mencegah debu dan serangga beterbangan. Sesampainya di depan aula, Chen Xuanhua secara pribadi melangkah maju untuk membuka pintu, dan segera melihat permata dan harta karun di aula. Ada banyak sekali barang berharga yang ditempatkan di dalamnya, yang semuanya merupakan akumulasi Sekte King Yun selama ribuan tahun. Dengan pengaturan ini, bahkan kedua wanita tua di samping tandu giok itu pun mengangguk sedikit dan saling tersenyum, seolah mengatakan bahwa Sekte King Yun memang telah berusaha keras untuk menerima mereka. Sial, ada begitu banyak hal baik di istana itu. Di puncak gunung yang jauh, Fang Xing mendecak lidahnya. Jinwu juga meneteskan air liur dan berkata, alangkah hebatnya jika kita bisa masuk dan merampok mereka. Sungguh pemborosan. Fang Xing menatapnya dengan jijik. Jinwu memutar matanya, jika kamu memiliki potensi, mengapa matamu begitu cemerlang?
Fang Xing berkata menurutku, daripada menjara istana, lebih baik menculik orang di kereta giok itu. Dia pasti punya uang. Jinwu benar-benar terdiam dan berkata, dengan tingkat kultivasi kita, kita akan hancur berkeping-keping jika hanya mengandalkan tandu. Bagaimana dengan penculikan? Pikirkanlah dengan cara yang praktis. Fang Xingdao ini namanya punya ambisi besar, kamu tidak tahu apa-apa. Pada saat ini, di depan istana-istana Yuji, tirai sutra di depan tandu giok telah diangkat, dan seorang wanita anggun berjalan turun dari sana, dengan kerudung putih menutupi wajahnya dan cincin serta liontin giok, yang sangat berharga. Melihatnya memegang pengganti giok, Chen Xuanhua buru-buru menundukkan kepalanya, tidak berani menatapnya. Wanita itu mengangguk lembut kepada Chen Xuanhua, dan berjalan ke dalam istana tanpa peduli apakah dia bisa melihatnya atau tidak. Beberapa wanita tua yang mengikuti di belakang datang. Salah satu dari mereka berhenti, memasukkan kursi sedan giok ke dalam tas penyimpanan, dan berkata kepada Chen Xuanhua sambil tersenyum, tuanku lelah karena perjalanan, tetapi tidak ada maksud untuk mengabaikan guru sekte. Mohon maafkan saya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Chen Xuanhua buru-buru berkata, aku akan menyimpannya. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, kami datang dari jauh ke Sekte King Yun. Kami memang mengganggu Anda, Master Sekte, mohon jangan bersikap sopan. Sebenarnya, kami datang ke wilayah Chu untuk meminta sesuatu. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, Master Istana Agung ingin membuat artefak suci, peta inci persegi selatan. Kami membutuhkan peta distribusi semua gunung, sungai, lembah, dan kota dalam radius 100.000 mil di sekitar Sekte King Yun. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu kami. Peta. Chen Xuanhua sedikit terkejut. Dia sudah lama tahu bahwa orang-orang yang datang dari Istana Fuyao tidak datang untuk bersenang-senang, tetapi pasti ada sesuatu yang harus dilakukan. Namun, dia tidak menyangka bahwa mereka menginginkan peta. Namun, dia tidak berani bertanya lebih banyak dan langsung setuju karena Istana Fuyao telah memberikan perintah. Xuanhua akan memberikan perintah untuk mengukur gunung dan sungai sejauh 100.000 mil secara akurat dan menyerahkannya kepada putri keempat. Wanita tua itu mengangguk pelan dan tersenyum, kami di Istana Fuyao bukanlah keluarga kerajaan, jadi tidak perlu memanggil tuanku dengan sebutan putri. Kau cukup memanggilnya Xuan Xiniang. Yang terpenting adalah peta ini. 3 bulan sudah cukup, kan? Chen Xuanhua menghitung sebentar dan berkata, seharusnya cukup. Wanita tua itu mengangguk, merasa cukup puas, dan berkata, bagus sekali. Terima kasih, Ketua Sekte. Melihat dia hendak pergi, Chen Xuanhua buru-buru bertanya, aku ingin tahu bagaimana cara memanggil ibu mertua. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, kamu bisa memanggilku Nenek Qian saja. Jika kamu memiliki pertanyaan di masa mendatang dan tidak nyaman untuk bertanya kepada Tuan, kamu bisa datang kepadaku. Chen Xuanhua setuju dan berkata, Xuanhua sudah menyiapkan jamuan makan malam. Aku ingin tahu apakah sang putri, Xuan Xiniang. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, karena ketua sekte bersedia, Tuan tidak akan menolak. Biarkan saja ketua sekte mengaturnya. Chen Xuanhua menghela napas lega dan berkata, silakan beristirahat dulu, Xiniang. Aku akan pergi dan mengaturnya, lalu kembali lagi untuk menemuimu nanti. Setelah berkata demikian, ia pamit dan pergi meninggalkan semua muridnya. Ia juga mengeluarkan dekrit yang memerintahkan semua murid untuk tidak membuat masalah atau berbuat onar selama periode ini. Jika ada yang menyinggung tamu terhormat, mereka akan dihukum berat. Setelah malam tiba, di aula utama Sekte King Yun, buah-buahan spiritual dan anggur surgawi semuanya telah disiapkan. Semuanya adalah produk bermutu tinggi yang biasanya tidak akan dinikmati oleh Master Sekte dan 4 tetua besar penyampai Dharma. Kemudian, Master Sekte Chen Xuanhua pergi menemui Master Puncak dan, melalui gerbang, mengundang Fuyao, Gongxuan, dan Xiniang ke perjamuan. Orang-orang di dalam tidak menunda terlalu lama. Tak lama kemudian, beberapa wanita tua datang dan membuka pintu aula, dan Xuan Xiniang, mengenakan gaun ungu, keluar dengan anggun. Standar perjamuan ini terlalu tinggi, dan hanya Master Sekte Chen Xuanhua dan 4 tetua agung yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Setelah duduk, kelima kultivator pembangun fondasi semuanya gemetar karena takut dan hormat. Selama percakapan, mereka tidak berusaha untuk mencapai apapun tetapi hanya untuk menghindari membuat kesalahan, jadi mereka tampak pendiam dan suasananya sangat membosankan. Xuan Xiniang tidak memakan buah spiritual, tidak minum anggur abadi, dan tidak berbicara sepatah kata pun, tetapi seperti manusia kayu. Master Sekte Chen Xuanhua merasa sedikit malu, jadi dia tersenyum dan berkata, meskipun Sekte King Yun tidak memiliki banyak orang jenius, mereka memiliki beberapa murid yang cukup berbakat. Karena tamu terhormat telah datang, Sekte King Yun menjadi rendah hati dan tidak memiliki cara untuk menghibur mereka. Bagaimana kalau mengundang mereka keluar untuk menunjukkan keterampilan unik mereka dan menghibur permaisuri?
Suan Xin yang masih tidak bereaksi, namun wanita tua yang duduk di sebelahnya mengangguk padanya dan berkata, bagus sekali. Chen Xuanhua mengangguk sedikit kepada keempat sesepuh yang sedang mengajarkan Dharma, menunjukkan bahwa barang-barang yang telah dipersiapkan sebelumnya dapat dikeluarkan. Orang pertama yang memasuki aula adalah Su Lingyun. Ia melangkah masuk dengan lembut, membungkuk pada Suan Xin Yang, dan mengeluarkan tungku alkimia hijau dari tas penyimpanannya. Ia juga meletakkan beberapa ramuan di rak giok kecil di sampingnya. Tetua King Yao berbicara mewakilinya dan berkata sambil tersenyum kepala istana, murid kecilku ini, meskipun agak cantik, adalah orang yang membosankan. Dia tidak bisa menari atau bernyanyi. Dia hanya belajar beberapa trik alkimia dariku. Biarkan dia mempermalukan dirinya sendiri di depan umum dan membuat tungku pil anti penuaan untukmu. Suan Xin Yang, sang pemimpin, berbicara dengan lembut, sang alkemis harus membuat ramuan, mengapa dia harus menari? Aku ingin melihatnya. Mendengar ini, Su Lingyun mengangguk sedikit, lalu mengaktifkan tungku alkimia dan mulai menambahkan ramuan satu persatu menggunakan teknik alkimia unik yang diajarkan oleh tetua burung biru. Teknik alkimia ini secara khusus diajarkan kepadanya oleh tetua burung biru dalam 6 bulan terakhir. Teknik ini berbeda dari teknik alkimia biasa karena menambahkan banyak gerakan anggun tetapi agak berlebihan, membuat proses alkimia seperti pertunjukan. Dengan kepribadian Su Lingyun, dia cukup tahan terhadap hal-hal ini. Menurutnya, alkimia adalah alkimia. Jika dia harus memperlakukannya sebagai pertunjukan, mengapa tidak mempelajari beberapa lagu dan tarian? Namun, Tetua King Yao bersikeras dan berkata bahwa ini sangat penting dan terkait dengan kesan pertama yang ditinggalkannya pada orang-orang di Istana Fuyao, jadi dia memaksanya untuk mempelajarinya. Su Lingyun tidak punya pilihan selain memaksa dirinya untuk menghafalnya. Tetapi hatinya agak enggan, dan gerakannya saat ini mau tidak mau tampak agak kaku. Penatua Bluebird menonton dari samping, merasa agak tidak senang, karena dia merasa penampilan Su Lingyun bahkan tidak memenuhi setengah dari harapannya. Tak lama kemudian, ramuan itu siap dan apinya pun padam. Su Lingyun mengetuk tungku ramuan itu dengan lembut, dan 3 pil putih susu langsung terbang keluar. Dia menangkapnya di udara dengan piring giok, lalu terbang ke udara, rok panjangnya berkibar-kibar, seolah-olah dia adalah Chang'e yang terbang di langit. Posturnya sangat anggun, dan dia terbang sejauh lebih dari 10 kaki, dan dengan lembut terbang di depan Suan Xin Yang, memegang piring itu dengan kedua tangan, dan memberikannya kepada Suan Xin Yang. Suan Xin Yang mengambil salah satu pil, mengendusnya dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum dengan metode yang rumit seperti itu, kamu masih bisa memurnikan pil hingga tingkat ini. Kamu cukup berbakat. Aku akan meminum pil peremajaan. Nenek Qian, kamu harus memberi adik perempuan ini hadiah. Nenek Qian yang duduk di bawahnya mengangguk dan berkata sambil tersenyum hadiah sepasang ruyi giok ungu, 10 pil pemurnian jiwa dan pembersih urat, pedang giok es emas, sebotol bubuk serotonin, jepit rambut darah kristal hitam, dan sekotak krim pelembab giok. Saat dia berbicara, seorang anak yang berubah dari manusia kertas muncul di sampingnya, menyeret piring giok dan berjalan ke arahnya. Su Lingyun mengucapkan terima kasih kepadanya dengan pelan, lalu mengambil piring giok itu. Tetua King Yao yang duduk di bawah menghela napas lega. Tampaknya meskipun penampilan Su Lingyun tidak sesuai dengan keinginannya, dia meninggalkan kesan yang baik pada Suan Xin Yang. Setidaknya hadiahnya sangat besar. Belum lagi yang terakhir, hanya 2 item pertama, giok ungu ruyi digunakan untuk mengumpulkan energi spiritual, dan efeknya sekuat lingkaran sihir 2 putaran. Dan pil pemurnian jiwa dan pembersihan otot digunakan untuk memurnikan energi spiritual. Setiap kali 1 pil diminum, sebagian dari kotoran dalam energi spiritual dapat dimurnikan, membuat energi spiritual lebih murni. Setelah Su Lingyun, datanglah murid perempuan lain dari Lembah Suen. Dia sangat pandai menari dan menari mengikuti alunan musik kuno dengan lengan panjang yang berkibar. Setelah beberapa saat, tariannya selesai dan dia juga menerima hadiah, tetapi tidak sebanyak yang diterima Su Lingyun. Dia hanya menerima 3 pil pemurnian dan pembersihan tendon jiwa, bubuk pemulihan otot dan pemulihan, kocokan tari kristal hitam, del. Tetapi dia tidak mendapatkan ruyi giok ungu. Setelah itu, semua murid Sekte King Yun datang satu demi satu, memainkan seruling dan piano, masing-masing menunjukkan yang terbaik. Ada banyak yang memiliki keterampilan luar biasa di antara mereka. Jika mereka ditempatkan di dunia fana, mereka pasti akan membuat semua orang tercengang. Namun Suan Xin yang jelas sedikit bosan dan kurang bersemangat. Bahkan hadiahnya pun jelas jauh lebih sedikit. Xiao Sanhe, yang duduk di bawah, melihat ini dan diam-diam mengirim pesan kepada Xiao Jianming, memintanya untuk bersiap membuat gebrakan besar. Ada lagi. Setelah menyaksikan pertunjukan seorang murid Suwenggu yang sedang melukis di tempat, Suan Xin yang terlalu malas untuk bertanya. Chen Xuanhua melihat bahwa dia tidak terlalu tertarik, tersenyum pahit, dan hendak menjawab ketika dia tiba-tiba melihat seseorang masuk dari luar aula.
Orang ini tidak lain adalah Xiao Jianming. Ia telah berganti pakaian dengan jubah putih bersih, memperlihatkan tubuhnya yang ramping. Sosoknya anggun dan elegan, alisnya seperti pedang, dan matanya yang cemerlang. Ia memasuki aula dengan tidak sombong maupun rendah hati, dan membungkuk kepada Xuan Xiniang yang duduk di tengah. Ia berkata, "Saya Xiao Jianming, murid sejati Sekte Qingyun. Saya tidak memiliki keahlian khusus lain selain sedikit ilmu pedang. Izinkan saya menampilkan tarian pedang untuk merayakan kebahagiaan kepala istana." Melihatnya datang, Chen Xuanhua berhenti berbicara dan hanya menonton dengan tenang. Xuan Xiniang tampak menghibur dirinya dan menoleh. Melihat ini, Xiao Jianming membuat gerakan pedang, dengan lembut mencabut pedang tinta, meregangkan tubuhnya, dan menusukkan pedang secara diagonal. Cahaya pedang yang terang terbang ke atas, dan esensinya mengalir. Namun, ia memiliki sosok yang menonjol dan sikap yang tenang. Jurus pedangnya kuat namun luwes, energi pedangnya melonjak namun tidak kaku, pakaiannya berkibar, kakinya tidak berdebu, ia seberat gunung yang menentukan nasib dunia, seringan awan yang menyapu lautan, auranya sepanjang pelangi, namun selembut giok. Xiao Sanhe memperhatikan dari samping, mengangguk sedikit, tersenyum, dan sangat puas. Penatua King Yao tampak agak tidak senang, karena ia merasa tarian Xiao Jianming jauh lebih unggul daripada tarian Su Lingyun. Xiao Jianming mencabut pedangnya dan merasa sangat puas dengan dirinya sendiri. Dia ragu-ragu dan membungkuk ke arah Xuan Xiniang. Xiao Sanhe dan yang lainnya juga menatap Xuan Xiniang, ingin melihat hadiah apa yang akan diberikan Xuan Xiniang kepada Xiao Jianming. Lagi pula, dilihat dari beberapa pertunjukan sebelumnya, Xuan Xiniang cukup berpengetahuan. Tidak peduli apapun pertunjukannya, dia dapat mengatakan apakah itu bagus atau buruk. Jika pertunjukannya bagus, hadiahnya akan lebih banyak, dan jika pertunjukannya buruk, hadiahnya akan lebih sedikit. Dan tarian pedang Xiao Jianming, tidak peduli dari sudut mana Anda melihatnya, adalah pertunjukan terbaik malam itu, dan dia mungkin akan menerima hadiah terbanyak. Namun, setelah menunggu cukup lama, Xuan Xiniang masih tidak berbicara. Saat dia masih dalam keadaan terkejut, Nenek Qian, yang masih duduk di bawah Xuan Xiniang, menyadari ada yang tidak beres. Dia tahu bahwa penyakit lama tuannya telah kambuh. Dia menahan senyum dan diam-diam mendorong kaki Xuan Xiniang. Xuan Xiniang, yang memegang dagunya dengan tangan kanannya dan menatap kosong, akhirnya bereaksi. Dia mengangkat kepalanya dengan panik dan berkata, "Ah, sudah berakhir. Nenek Qian, bisakah kamu memberinya beberapa pil pemurni jiwa dan pembersih sumsum?" Semua orang tercengang, dan kemudian mereka menyadari bahwa ketika Xiao Jianming menari dengan pedang, Xuan Xiniang sedang terganggu. Wajah Xiao Jianming terlihat sangat jelek. Dia mengerahkan energinya dan berkonsentrasi pada tarian pedang, tetapi siapa yang mengira bahwa pihak lain bahkan tidak melihatnya. Bahkan hadiahnya hanya beberapa pil pemurni jiwa dan pembersih sumsum untuknya. Apakah ini seperti memberikan pengemis? Xiao Sanhe menyadari kemarahan keponakannya dan terbatuk pelan. Xiao Jianming kemudian bereaksi dan menahan amarahnya. Dia tersenyum, mengambil 3 pil pembersih sumsum, dan mengucapkan terima kasih kepada Xuan Xiniang dengan tulus. Sulit baginya, dia sudah tampil sebaik-baiknya, tetapi mendapat imbalan paling sedikit. Tidak ada lagi. Xuan Xiniang bertanya lagi pada Chen Xuanhua, jelas sedikit tidak sabar. Chen Xuanhua memikirkannya, dan masih mempertimbangkan apakah akan memberitahunya tentang kompetisi murid dalam yang sedang dipersiapkannya, tetapi dia tiba-tiba mendengar keributan di luar, seperti keributan, dan pada saat yang sama, suara arogan, "Kamu adalah seorang penatua, begitu hebat, apakah kamu pikir aku takut padamu? Jika kamu punya nyali, jangan lari, kembalilah dan lawan aku beberapa ronde lagi." Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Wah, bocah nakal, kau keterlaluan. Aku akan melawanmu. Lawan pamanmu, aku tidak bisa membasmimu, jangan lari. Suara itu terus terdengar di aula, bercampur dengan suara para murid yang berseru dan membujuk mereka. Beberapa tetua di aula tiba-tiba terkejut. Chen Xuanhua bahkan lebih marah. Dia jelas telah diberitahu untuk tidak membuat keributan, jadi siapa yang datang ke puncak ini untuk membuat masalah? Dia buru-buru meminta maaf kepada Xuan Xiniang dan terbang keluar dari aula. Dia melihat sekeliling dan melihat seorang pemuda dengan burung gagak emas di bawah kakinya, memegang pisau besar, mengejar seorang lelaki tua yang terbang di atas pedang di bawah sinar bulan. Lelaki tua itu adalah seorang tetua di sekte yang bertanggung jawab atas disiplin para murid dalam. Kultivasinya juga tidak buruk, telah mencapai tingkat ke-8 gerakan spiritual, tetapi dia bukan tandingan bagi lelaki muda itu. Dia terbang dengan pedang, yang menghabiskan banyak energi spiritual. Selain itu, dia tidak lincah seperti Golden Crow di udara. Dia dipukul oleh pemuda itu dan berteriak kesakitan. Untuk sesaat, dia hanya bisa melarikan diri dengan panik, dan jubah tahunnya sudah robek hingga pangkemping. Fang Xing,
dasar orang menyebalkan kecil, apa yang kau lakukan? Sebelum pemimpin sekte Chen Xuanhua sempat mengatakan apapun, seorang pria di sebelahnya mulai berteriak. Itu adalah Tai Rukuang. Setan kecil ini berani membuat masalah dalam masalah ini, dia harus dibasmi. Ada orang lain yang berteriak dengan muram, dan dia adalah Xiao Sanhe yang juga keluar. Chen Xuanhua juga sedikit marah. Fang Xing jelas-jelas dikurung dalam sel isolasi olehnya, jadi mengapa dia keluar dan membacok orang saat ini? Dan dia mengejar seorang tua-tua dan menebasnya. Namun saat ini, dia tidak ingin memperhatikan hal ini. Dia hanya berpikir bahwa tamu terhormat Istana Fuyao ada di aula, dan orang menyebalkan kecil ini datang ke sini untuk membuat masalah saat ini. Dia harus menghukumnya dengan keras. Dia menggerakkan tubuhnya dan hendak menghentikannya. Namun, pada saat ini, sebuah tangan ramping tiba-tiba mendarat di bahunya. Hehe, masih terlihat lebih bagus dengan pedang dan senjata sungguhan. Suara gembira terdengar, dan Chen Xuanhua tiba-tiba terdiam. Orang yang berbicara adalah Xuan Xiniang. Namun setelah menyaksikan kehebohan itu, Fang Xing berdiskusi dengan Jin Wu apakah menculik orang di kereta perang giok itu ambisius atau lancang, sambil terbang menuju lembah Qianlong. Namun, ketika melewati lembah Qixia, ia tiba-tiba teringat bahwa Xiao Men sudah lama tidak datang menemuinya. Ia pasti diawasi ketat oleh tetua Qing Yao. Saat itu, tetua Qing Yao sedang menjamu tamu di puncak utama, jadi ia pergi menemui Xiao Men. Kemudian dia terbang turun, dengan angkuh, dan hendak memasuki lembah Qixia. Akan tetapi, sebelum dia mencapai pintu masuk lembah, dia tiba-tiba melihat Xiao Man berjalan ke arahnya dari jarak yang tidak jauh dengan raut wajah yang tidak senang. Di sampingnya ada seorang pemuda berusia sekitar 16 atau 17 tahun yang terus berbicara. Xiao Man tampak sedikit tidak senang dan hampir berlari kecil, tetapi pemuda itu sangat cepat dan dengan mudah mengikutinya dari belakang. Jangan ganggu aku lagi. Aku tidak akan memberitahukan namaku. Jika kau memprovokasiku lagi, aku akan membiarkan tuan muda menghajarmu. Xiao Men dipaksa ke sudut dan berhenti untuk menakuti pemuda itu. Pemuda itu tertawa, menyilangkan tangannya, dan berkata dengan bangga melihat tingkat kultivasimu, kamu tidak tampak seperti seorang pelayan. Siapa di sekte Qing Yun yang bisa menjadi gurumu? Katakan padaku siapa gurumu, dan aku akan pergi mencarinya dan membebaskanmu dari perbudakan. Xiao Men sangat marah dan ingin menyebut nama Fang Xing, tetapi kemudian dia berubah pikiran dan menyadari bahwa Fang Xing telah berencana untuk membasmi Xiao Jianming, jadi tidak pantas untuk mencampuri urusan orang lain saat ini. Dia menolak untuk mengatakan apapun dan hanya berkata, saya adalah murid lembah Qixia. Kakak senior Xi Yun mencari masalah denganmu. Pemuda itu mencibir, saya khawatir kakak senior Ling Yun tidak akan menemukan masalah dengan saya. Sejujurnya, saya Yuji, murid keempat Kuil Feng Tian. Tidak seorang pun di seluruh sekte yang dapat mengendalikan saya kecuali kakak senior Xiao Jianming. Jangan cepat marah. Saya tidak ingin mengganggu Anda. Saya hanya ingin menanyakan nama Anda. Jika Anda memberitahu saya akan segera pergi dan tidak akan mengatakan sepatah kata pun yang tidak masuk akal. Bagaimana menurut Anda? Kamu tampan. Kenapa aku harus memberitahumu? Xiao Man menghentakkan kakinya karena marah, lalu berbalik dan lari. Pemuda itu tiba-tiba berbalik, berdiri di depan Xiao Men, mengulurkan tangannya, dan berkata sambil tersenyum jika aku tidak setuju, kamu tidak bisa pergi. Xiao Men sangat marah, tetapi Fang Xing bahkan lebih marah lagi. Berani menggertak pembantuku, Lao Jin, tangkap dia. Jin Wu adalah orang yang tidak menginginkan apapun selain kekacauan di dunia. Dia tertawa dan berkata, dia berani menggertak pembantu kita. Ayo kita tangkap dia. Fang Xing langsung memutar matanya pembantuku, bukan pembantumu. Burung gagak emas tidak peduli dan terbang sambil merentangkan sayapnya. Dalam beberapa bulan terakhir, ia telah melipat gandakan usahanya untuk mempraktikkan teknik rahasia klan Dapeng. Ketika ia merentangkan sayapnya, ia memiliki kekuatan 10.000 kg, yang, ketika diubah menjadi terbang, memungkinkannya mencapai kecepatan yang mengerikan. Hanya dengan kepakan ringan, ia segera berubah menjadi sinar cahaya keemasan dan langsung menuju pemuda yang menghalangi jalan Xiao Man, dengan kekuatan sekuat kilat dan setajam pedang. Pemuda itu menatap Xiao Men dengan puas, tetapi tiba-tiba dia merasakan angin kencang datang dari belakang. Rasa krisis langsung muncul, dan dia berlari ke samping seperti kilat, nyaris menghindari cakar Golden Crow di belakangnya. Keringat dingin sudah muncul di dahinya. Siapa kau? Beraninya kau menyerangku? Pemuda ini juga seorang jenius Tao. Bagaimana mungkin dia bisa mengalami kerugian sebesar itu? Langsung berteriak marah. Fang Xing duduk di punggung Golden Crow dan tersenyum dingin, tetapi mengabaikannya. Dia hanya mengulurkan tangannya ke Xiao Men dan mengutuk, dasar gadis otang pembawa sial. Apakah kau merayu seorang pria cantik di belakangku? Xiao Men terkejut dan senang melihat Fang Xing tiba-tiba muncul.
Dia menyeka matanya dan memastikan bahwa itu benar-benar dia. Dia segera melompat, meraih tangan Fang Xing dan duduk di punggung Golden Crow. Dia tersenyum dan berkata, tidak, dia tidak secantik dirimu. Visi yang bagus. Fang Xing tertawa terbahak-bahak, berpikir apa yang dikatakan Xiao Men sangat masuk akal. Turunlah ke sini, kau penyerang diam-diam. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari bawah, dan sesosok tubuh melompat, dengan cahaya pedang dingin yang menyala-nyala. Itu adalah teknik 9 pedang King Yun. Ternyata pemuda di bawah itu, melihat Fang Xing langsung menarik Xiao Men ke punggung Golden Crow, dan mereka berdua bicara serta tertawa pelan, serta tidak menanggapinya dengan serius, langsung menjadi geram, meloncat berdiri, dan hendak menakut-nakuti Fang Xing agar turun dari punggung Golden Crow dengan sebilah pedang. Kamu benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menyerangku. Fang Xing langsung kesal. Dia mengulurkan kelima cakarnya dan pisau api giok naga biru terbang ke tangannya. Tanpa melihatnya, dia langsung menepisnya. Pah! Selama beberapa bulan terakhir, meskipun Fang Xing telah berlatih seni sayap emas Peng Agung, kekuatan dan kecepatan serangannya juga meningkat pesat. Meskipun itu hanya tamparan biasa, kekuatannya begitu kuat sehingga tampak seperti badai yang bergejolak. Dengan suara mendesing, tamparan itu langsung mengenai pemuda itu. Pria itu langsung terkejut, dan sebelum dia bisa melancarkan gerakan pedang yang padat, dia mengubah serangan menjadi pertahanan dan menangkisnya di depan dadanya. Pah! Pisau itu mengenai pedang di depan dadanya, dan langsung menjatuhkan pemuda itu sejauh lebih dari 10 kaki. Ketika mendarat, dia tidak stabil dan terhuyung beberapa langkah, lalu duduk di tanah, lalu meluncur jauh. Pada saat ini, banyak murid Sekte King Yun telah selesai menyaksikan upacara di gerbang gunung dan bersiap untuk kembali ke lembah. Pemandangan ini langsung terlihat oleh banyak orang, yang berkumpul di sekitar dan berdiri di kejauhan sambil menunjuk dan berbicara, dengan banyak yang tertawa cekikikan. Kamu benar-benar berani menyerangku lagi. Wajah pemuda itu memerah, dia melompat dari tanah dengan gigi terkatup dan menyerbu ke depan sambil memegang pedang di tangan. Dia tidak percaya bahwa pria yang tampak 2 tahun lebih muda darinya ini memiliki kekuatan untuk menjatuhkannya dengan satu pedang. Dia hanya berpikir bahwa dia telah membangun kekuatannya terlalu lama dan orang ini tidak bermain sesuai aturan, sehingga momentum pedangnya terganggu dengan satu pedang, yang menyebabkannya terjatuh. Namun, situasi yang memalukan ini dilihat oleh begitu banyak orang, dan mereka telah mengembangkan niat membasmi di hati mereka. Benda di belakang Golden Crow itu, tampaknya adalah ajaran sejati ketiga yang legendaris. Ya, seharusnya dia. Mengapa dia bertarung melawan murid-murid Aula Fengtian? Siapa tahu, yang satu terkenal kasar, dan satunya lagi murid Istana Fengtian. Ini akan jadi tontonan yang bagus. Para pengikut Sekte King Yun tengah mendiskusikan masalah itu, namun tak seorang pun maju untuk menghalangi mereka. Lagi pula, kedua orang yang akan bertarung itu tampaknya tak mudah dihadapi. Hei, ternyata ada yang lebih gila dariku. Fang Xing melihat pemuda itu berlari ke arahnya dengan marah. Dia kesal, tetapi juga merasa sedikit lucu. Dia mendengar dari orang lain bahwa pemuda itu berasal dari Istana Fengtian. Dia juga mendengar bahwa semua orang di Istana Fengtian berlatih 9 pedang King Yun. Jadi dia memutuskan untuk mempelajari lebih lanjut tentang kekuatan pedang 9 pedang King Yun darinya. Dia hanya melompat dari punggung gagak emas dan hanya menggunakan 30% dari kekuatannya untuk bertarung dengannya. Wus! Terdengar beberapa suara keras, dan cahaya pedang serta energi pisau saling bertabrakan dengan kekuatan yang menakutkan. Melihat bahwa energi pedang Fang Xing tidak sekuat yang diduga, pemuda itu tiba-tiba merasa lega, berpikir bahwa tebakannya sebelumnya benar. Orang ini tidak sekuat yang dibayangkannya. Dia menyerang lebih cepat, berteriak, dan melepaskan 9 pedang King Yun terus-menerus, menunjukkan semua jenis gerakan yang sangat indah. Energi pedang terkadang seperti aliran gunung, terkadang seperti awan biru halus, dan terkadang seperti transformasi semua hal, yang benar-benar misterius. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Seperti yang diharapkan dari murid sejati ketiga, di usia yang begitu muda, dia benar-benar mampu bertarung setara dengan murid-murid Istana Fengtian. Bagaimanapun, dia telah berlatih dengan tetua Bai Qianzhang, jadi tidak mengherankan jika dia memiliki kekuatan seperti itu. Menurutku, kakak senior Fang Xing lebih kuat. Murid-murid Balai Fengtian berlatih 9 pedang awan biru, sementara kakak senior Fang Xing memegang pedang besar dan menggunakannya sesuka hati tanpa aturan apapun. Sungguh luar biasa bahwa dia bisa melawan murid-murid Balai Fengtian dengan hasil seri. Para pengikut Sekte King Yun menyaksikan pertempuran itu dan banyak berdiskusi. Beberapa orang yang mengetahui seluk-beluknya berpura-pura membuat analisis yang mendalam. Pertarungan ini menarik banyak orang untuk menonton dan langsung membuat khawatir dua murid dari Departemen Disiplin Sekte King Yun. Pada saat kedatangan tamu terhormat ini, Sekte King Yun sangat mementingkan disiplin.
Ketika kedua murid itu melihat bahwa Fang Xing dan murid-murid Aula Fengtian yang memulai perkelahian, mereka pikir mereka tidak dapat mengendalikannya, jadi mereka segera mengirim jimat untuk meminta bantuan dari seorang tetua yang bertanggung jawab atas Departemen Disiplin. Tetua itu juga sangat terkejut dan bergegas datang, hanya untuk melihat Fang Xing dan Yu Jie bertarung dengan sengit. Berani sekali kau. Apa kau tidak tahu kalau Sekte King Yun punya tamu terhormat? Berani sekali kau bertarung di sini. Apa kau tidak ingin mati? Ketika orang tua itu tiba, dia langsung berteriak, ikuti aku. Yu Jie menyingkirkan pedang ajaibnya, menatap Fang Xing dengan penuh kebencian, dan mengikuti tetua itu. Fang Xing merasa tidak berdaya dan ingin mengabaikannya, tetapi kemudian dia berpikir bahwa dia masih membutuhkan identitas sebagai murid Sekte King Yun, tetapi dia tidak bisa terlalu sombong, jadi dia dengan malas menyingkirkan pedangnya dan mengikuti tetua itu sampai ke aula Departemen Disiplin di gunung belakang puncak utama King Yun. Setelah memasuki Departemen Disiplin, wajah tetua itu menjadi semakin muram. Dia melirik Yu Jie dan melihat bahwa ada banyak goresan di tubuhnya. Kemarahan di matanya menjadi lebih intens, dan dia tiba-tiba berteriak pada Fang Xing berlututlah. Fang Xing terkejut, lalu dia berteriak, kenapa? Tetua itu berkata dengan muram, kau harus berlutut saat aku menyuruhmu. Jangan pikir aku tidak tahu siapa dirimu, Fang Xing. Bahkan jika kau akan menjadi murid sejati ketiga dari sekte ini, kau belum menjadi murid sejati. Kau awalnya dihukum oleh kepala sekte untuk dikurung di lembah Qianlong, tetapi kau menyelinap keluar secara diam-diam. Tidak apa-apa, tetapi kau bahkan berkonflik dengan murid-murid Aula Fengtian dan bertarung di depan umum. Aku menyuruhmu untuk berlutut, tetapi kau tidak menerimanya. Fang Xing tentu saja menolak untuk berlutut, dan mencibir, jika dia tidak memprovokasi temanku, mengapa aku harus melawannya? Apakah kamu tidak ingin tahu dengan jelas? Orang tua itu tampak jahat dan berkata dengan nada dingin, butuh dua orang untuk berdansa tango. Sepertinya temanmu juga bukan orang baik. Kalau tidak, kenapa dia tidak main-main dengan orang lain selain dia? Begitu kata-kata ini keluar, mata Fang Xing tiba-tiba berubah dingin. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan tetua itu. Dia menekan Fang Xing dengan keras dan berteriak, apakah kamu akan berlutut atau tidak? Fang Xing tetap diam, dan perlahan melangkah maju, mendekati si tetua, dengan lutut sedikit ditekuk. Tetua itu mengira Fang Xing telah menyerah, dan dia agak bangga pada dirinya sendiri. Dia merasa bahwa bintang jahat kecil yang terkenal di sekte ini mungkin tidak seseram yang dikatakan orang lain. Dia mungkin adalah raja di antara murid-murid biasa, tetapi dia masih tidak layak dihormati di hadapan seorang tetua seperti dia. Akan tetapi, bahkan dia tidak menyangka bahwa setelah Fang Xing mendekat tanpa suara, dia tiba-tiba melompat dan menamparkan wajahnya. Orang tua itu terkejut dan tanpa sadar berteriak, apa yang kamu lakukan? Fang Xing berkata dengan muram, aku hanya ingin bertanya padamu, Sekte King Yun begitu besar, mengapa bukan aku yang mengalahkan orang lain, tapi kamu? Tetua dari Departemen Disiplin telah mencapai tingkat ke-8 kultivasi spiritual. Ia lahir di lembah Sanhe dan berasal dari garis keturunan Xiao Sanhe. Meskipun Sekte King Yun adalah sekte Tao, dan sekte itu kecil, masih ada pertikaian rahasia dan perebutan kekuasaan. Keluarga Xiao telah beroperasi di Sekte King Yun selama bertahun-tahun dan memiliki fondasi yang kuat. Banyak penatua dan diaken di sekte tersebut telah menerima bantuan besar dari keluarga Xiao dan mengikuti jejak Xiao Sanhe. Jika bukan karena fakta bahwa kultivasi Master Sekte Chen Xuanhua berada pada tahap akhir pembangunan fondasi, yang menekan Xiao Sanhe, saya khawatir dia bahkan tidak akan dapat duduk dengan kokoh di posisi Master Sekte. Bagi Chen Xuanhua, meskipun dia tahu bahwa di dunia kultivasi yang menghargai kekuatan, selama kekuatannya ada, Xiao Sanhe tidak akan pernah bisa membuat gebrakan, tetapi dia tetap mulai memperhatikan untuk mengekang perkembangan kekuatan Xiao Sanhe. Dia biasanya dengan sengaja menaikkan status lembah Qixia, dan setelah perjalanan ke Gunung Luan Huang ini, dia dengan sengaja melindungi Fang Xing, semua karena alasan ini. Pada awalnya, dia menghukum Fang Xing dengan mengurungnya di lembah Qianlong. Salah satu alasannya adalah karena Xiao Sanhe mengusulkan untuk menghukum Fang Xing dengan keras. Sebagai pemimpin sekte, dia tidak bisa mengabaikannya dan harus memberinya jalan keluar. Alasan kedua adalah karena Xiao Sanhe dan keponakannya memiliki hubungan yang rumit di Sekte King Yun. Jika mereka ingin berurusan dengan Fang Xing kecil, itu tidak akan sulit sama sekali, jadi dia sengaja menggunakan metode ini untuk melindunginya. Namun, bahkan Chen Xuanhua mungkin tidak menyangka bahwa Fang Xing benar-benar akan menyelinap keluar di tengah pertarungan dan berkelahi dengan murid-murid Istana Fengtian di depan umum. Ini hanya menyerahkan bukti kepada orang-orang Xiao Sanhe. Tetua Departemen Disiplin tahu betul bahwa ada hubungan dekat antara Fang Xing dan lembah Sanhe. Dia akhirnya mendapatkan kesempatan ini, jadi bagaimana dia bisa melewatkannya? Saat membawa Fang Xing dan Yu Jie kembali ke Departemen Disiplin, dia sudah menyusun rencana.
Rencananya adalah menangkap Fang Xing dan mempermalukannya terlebih dahulu, lebih baik lagi memprovokasi orang menyebalkan kecil ini untuk bertindak. Kemudian dia akan bertindak sebagaimana mestinya dan menekannya secara langsung. Jika ada kesempatan untuk melumpuhkannya, itu akan menjadi yang terbaik. Bahkan jika tidak ada kesempatan untuk melumpuhkannya, dia akan tetap dituduh mengganggu ketertiban dan menyinggung tamu terhormat. Dengan cara ini, status Fang Xing sebagai murid sejati yang dipromosikan secara tidak tepat akan terancam. Keyakinan dalam melakukan hal itu terletak pada keyakinannya terhadap kemampuannya sendiri. Meskipun dia tidak pernah bertarung dengan siapapun selama bertahun-tahun, kultivasinya masih ada, dan dia lebih menyadari kekuatan Yu Jie. Dia pernah melihat Yu Jie dan Fang Xing bertarung secara setara sebelumnya, jadi dia tidak menganggap serius Fang Xing. Rencananya bagus, logis dan lancar, kecuali dua kecelakaan kecil. Pertama, dia tidak menyangka Fang Xing akan mudah marah. Kejutan kecil lainnya adalah bahwa orang menyebalkan kecil ini begitu kuat. Bahkan jika Fang Xing sengaja mendekatinya sebelum menamparnya, tetua itu berpikir bahwa dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Serangan Fang Xing terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba. Dia bahkan tidak punya waktu untuk merapal mantra penghalang. Murid jahat, beraninya kau melakukan pengkhianatan. Aku akan membasmimu hari ini. Merasa malu sekaligus marah, si tetua pun menjadi murka dan menamparnya dengan telapak tangannya. Sebagai seorang tetua di Departemen Disiplin, dia ditampar di wajah oleh seorang murid. Jika masalah ini menyebar, dia akan benar-benar dipermalukan. Paman Feng, aku akan membantumu mengalahkan binatang buas ini. Melihat ini, Yu Jie dari Istana Feng Tian juga berteriak dan bergegas menuju Fang Xing dengan pedang di tangan. Seorang lelaki tua dan seorang anak muda, seorang tetua dan seorang murid kuil Feng Tian, sebenarnya mengabaikan martabat mereka dan ingin bergabung untuk menyerang Fang Xing. Bodoh amat John dengan kalian berdua, apakah kalian benar-benar berpikir aku mudah diganggu? Fang Xing memiliki temperamen yang buruk dan akan marah pada provokasi sekecil apapun. Bagaimana dia bisa menahan serangan semacam ini? Dengan teriakan keras, dia bergegas keluar seperti kilat dan bergerak ke kiri, bergegas menuju Yu Jie, murid dari Balai Feng Tian. Dia mencengkeramnya dengan tangannya, dan kekuatannya yang kuat langsung menekan kekuatan pedang Yu Jie. Yu Jie merasa ngeri, dan untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa bahwa kekuatan anak itu telah meningkat lebih dari 3 kali lipat. Sebenarnya, meskipun dia telah berlatih 9 pedang King Yun, kekuatannya hanya pada tingkat ke-6. Sebelumnya, untuk melihat satu set lengkap 9 pedang King Yun darinya, Fang Xing hanya menggunakan 30% dari kekuatannya dan tidak menggunakan aturan apapun dalam serangannya, tetapi dia masih mampu melawannya dengan setara. Sekarang, dia telah menggunakan kekuatan sejatinya dan menggunakan kekuatan spiritual tingkat ke-7 untuk menekannya, yang berada di tingkat ke-6. Itu seperti menghancurkan rumput kering dan kayu busuk. Mengulurkan tangannya, dia sudah mencengkeram kerah baju Yu Jie, lalu Hou Fang Xing mengangkat tangannya dan melemparkan Yu Jie dengan keras ke tanah. Dengan suara keras, sebuah lubang pecah di tanah. Yu Jie mengeluarkan suara gemuruh teredam, dan tidak diketahui berapa banyak tulang yang patah. Hou Fang Xing menendangnya keluar, dan tubuhnya terpental seperti karung kain, menghantam pintu Departemen Disiplin. Gerakan ini saja sudah akan melumpuhkannya seandainya dia tidak mati. Pada saat ini, tetua dari Departemen Disiplin baru saja bergegas ke punggung Fang Xing dan menamparnya dengan telapak tangannya. Berlututlah untukku. Fang Xing berbalik dan mengayunkan pedangnya dengan niat membasmi. Sebelum pisau itu tiba, si tetua merasakan jantungnya bergetar dan energinya tidak stabil, dan dia langsung terkejut. Bukankah anak ini berada di tingkat kekuatan spiritual ke-6? Kenapa dia? Pikiran itu langsung terlintas di benaknya, dan dia pun mundur dengan kasar dalam sekejap, mengubah serangan menjadi pertahanan, mengeluarkan teknik penghalang untuk menghalangi kekuatan pedang Fang Xing. Ledakan. Tetua itu mundur sejauh 3 meter dan mendorong tangannya ke depan, menciptakan penghalang biru muda di depannya. Meskipun pedang Fang Xing meleset, kekuatan pedang itu melonjak ke depan dan menghantam penghalang itu dengan keras. Tetua itu segera merasakan tekanan luar biasa yang mengalir ke arahnya, dan kakinya tidak bisa berhenti, dan dia benar-benar bergerak lebih dari 2 meter di tanah. Penghalang yang dia ciptakan bahkan lebih redup dan bisa pecah kapan saja. Tahap akhir gerakan spiritual. Orang tua itu berteriak, wajahnya penuh kepanikan dan ketidakpercayaan. Meskipun sulit untuk menilai tingkat kultivasi Fang Xing dengan terburu-buru, dia yakin akan satu hal. Tingkat kultivasi anak ini jelas bukan tahap tengah gerakan spiritual seperti yang disebutkan dalam legenda, tetapi sama seperti dirinya, tahap akhir gerakan spiritual. Tidakkah kau mendengarkanku ketika aku menyuruhmu untuk berlutut? Fang Xing menebas udara dengan serangan pertamanya, lalu dia menyerbu maju dengan serangan keduanya. Dengan fondasinya yang luar biasa,
setelah menembus kekuatan spiritual tingkat ke-7, dia benar-benar tidak menganggap serius tetua biasa yang berada di tingkat kekuatan spiritual tingkat ke-8 ini. Di mana murid dari Departemen Disiplin? Tangkap bocah ini untukku. Si tetua sangat berpengalaman dan tidak mau bertarung langsung dengan Fang Xing, jadi dia berteriak keras. Tentu saja, ada banyak tetua dan murid yang bertugas di Departemen Disiplin. Mereka telah mendengar keributan di sini sejak lama dan bergegas untuk memeriksanya. Ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka tiba-tiba berubah. Mereka masing-masing menawarkan pedang terbang dan senjata ajaib mereka, dan bergegas untuk mengepung Fang Xing, ingin menangkapnya terlebih dahulu. Fang Xing bahkan lebih kesal. Dia mengayunkan pedang besarnya, dan energi pedang itu seperti gelombang, menebas secara horizontal dan vertikal. Dua tetua dari Departemen Disiplin dan 7 atau 8 murid, yang kultivasinya semuanya berada pada tingkat kekuatan spiritual ke-5 atau ke-6, bukanlah tandingannya. Sesaat, mereka terguncang hebat hingga terbang kemana-mana, dan ada hantu yang menangis dan serigala melolong. Bahkan aula utama Departemen Disiplin hancur setengahnya, dengan dinding yang runtuh dan rumah-rumah yang miring, membuatnya berantakan. Orang menyebalkan tua, kemarilah dan mati. Fang Xingxing kehilangan kesabarannya dan menjadi kecanduan membasmi orang. Dia menjatuhkan sekelompok murid ini dan bergegas menuju tetua. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Adapun tetua itu, dia sangat berpengalaman dan bersembunyi di belakang, tidak terlibat dalam pertarungan langsung dengan Fang Xing. Melihatnya dengan mudah mengalahkan 7 atau 8 murid balai disiplin dan seorang tetua spiritual tingkat 7, dia segera menyadari bahwa bocah nakal ini jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Kemudian, melihatnya dengan marah berlari ke arahnya dengan aura pembasmi di sekujur tubuhnya, dia berteriak ketakutan dan benar-benar berbalik dan melarikan diri. Tak hanya melarikan diri, ia juga memanggil pedang terbang dan bahkan tak menyisakan tenaga spiritual sedikit pun untuk terbang langsung ke pedang itu. Berlari, Fang Xing sangat marah dan mengejarnya. Kembalilah ke sini, aku tidak akan berhenti sampai aku memotongmu 2 kali. Si tua ketakutan, hanya orang bodoh yang akan kembali dan membiarkanmu menebasnya 2 kali. Kita kabur dulu saja. Kalau masalah ini sudah selesai, aku pasti akan menuntutnya. Namun, hatinya sedikit getir. Sebelumnya, status anak ini sebagai murid sejati adalah karena ia telah memberikan kontribusi besar di Gunung Luan Huang, dan dipromosikan oleh kepala sekte sebagai pengecualian. Tentu saja, ada beberapa kebenaran di dalamnya. Namun, sekarang, anak ini telah menembus tahap akhir Lingdong tanpa menyadarinya. Menurut aturan sekte, bahkan jika ia tidak memiliki kelebihan, ia memenuhi syarat untuk dipromosikan menjadi murid sejati. Tampaknya mustahil baginya untuk menghentikannya menjadi murid sejati. Ia hanya bisa membuatnya jijik untuk sementara waktu. Bagaimanapun, perseteruan telah terbentuk. Saat dia sedang melamun, dia menoleh ke belakang dan melihat Fang Xing benar-benar melompat langsung ke punggung Golden Crow, mengejarnya dengan pisau besar di tangannya. Sang tetua sangat ketakutan hingga dia hampir terjatuh dari pedang terbangnya dan segera berbalik untuk melarikan diri menuju aula depan. Dia berpikir bahwa dia tidak dapat lolos dari kejaran Golden Crow dengan menggunakan teknik pengendalian pedang, jadi dia tidak punya pilihan selain mencari seseorang untuk membantunya. Aula depan adalah tempat pemimpin sekte menghibur tamu-tamu terhormat, dan hanya dengan melarikan diri ke sanalah dia dapat lolos dari bencana ini. Fang Xing tidak peduli dengan semua itu dan mengejarnya, menebasnya dengan pedangnya. Meskipun tetua itu memiliki beberapa keterampilan dan menghindari beberapa pukulan, dia masih dibuat sengsara oleh energi pedang. Pada saat dia melarikan diri ke depan aula, dia hampir seperti pengemis. Pemandangan ini persis seperti apa yang disaksikan semua orang di aula saat mereka keluar. Pemimpin sekte Chen Xuanhua tentu saja cemas dan marah, dan dia segera ingin mengambil tindakan sendiri untuk menangkap kedua orang itu. Xiao Sanhe juga menyadari keseriusan masalah ini, dan ingin mengambil kesempatan untuk mengalahkan Fang Xing. Namun, tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Xuan Xinyan, tamu terhormat Istana Fuyao, akan keluar, tampak sangat tertarik, bahkan lebih bersemangat daripada saat dia menonton pertunjukan para murid di aula. Untuk sesaat, ketua sekte dan para tetua agak tercengang, tidak tahu apakah mereka harus mengambil tindakan untuk menghentikannya. Hehe, ketua sekte, apakah ini akhir yang kamu rencanakan? Pedang dan senjata sungguhan lebih menarik, jauh lebih baik daripada tarian pedang tadi. Fuyao Gongxuan Xinyan berkata sambil tersenyum, matanya bersinar dan tidak berkedip. Master sekte Chen Xuanhua agak terdiam. Ini sungguh bukan rencananya, tetapi melihat tamu terhormat dari Istana Fuyao tampak begitu gembira, ini tampaknya memang tujuan awalnya, bukan? Dia tersenyum canggung dan berkata tanpa komentar sebenarnya, saya telah mengatur ujian seni bela diri untuk murid-murid inti bagi Yang Mulia, dengan harapan untuk mendapatkan nasihat dari Anda. Itu tergantung kapan Anda tertarik. Xuan Xin yang tersenyum dan berkata, saya selalu senggang.
Kenapa tidak besok? Karena ketua sekte telah mengatur pertunjukan seni bela diri, saya juga harus memberikan hadiah. Bagaimana dengan ini? Saya masih memiliki pil pembentukan fondasi, jadi saya akan mengambilnya sebagai hadiah. Terima kasih banyak, Nyonya. Chen Xuanhua sangat gembira dan buru-buru membungkuk dalam-dalam. Xiao Sanhe di sebelahnya memiliki wajah sehitam dasar panci. Dia berperilaku baik dan menutup mulutnya. Apa-apaan ini? Anak ini jelas-jelas datang ke sini untuk membuat masalah tanpa alasan. Kejahatan pertama adalah meninggalkan lembah tempat dia dipenjara tanpa izin, kejahatan kedua adalah tidak mematuhi para tetua Departemen Disiplin, dan kejahatan ketiga adalah mengganggu ketenangan tamu terhormat. Menurut akal sehat, ketiga kejahatan itu harus dihukum bersama. Paling tidak, anak ini akan cukup tersiksa, dan bukan tidak mungkin untuk melumpuhkannya. Ini adalah kesempatan yang diberikan dewa. Hanya saja, bocah kecil ini begitu berani sehingga dia tidak sengaja memenangkan hati tamu terhormat Istana Fuyao. Bahkan jika aku yakin bisa mengalahkan bocah kecil ini, bagaimana mungkin aku berani berbicara dalam situasi seperti ini dan menghukum orang menyebalkan kecil ini. Sejak pertama kali mereka mendengar bahwa Xuan Xin yang telah mengambil pil pembentukan pondasi dari Istana Bingyin sebagai hadiah, Sekte Qingyun telah menunggu saat ini. Istana Fuyao selalu memperlakukan sekte kecil secara setara. Karena mereka telah memberikan pil pembentukan pondasi kepada Istana Bingyin, Sekte Qingyun pasti akan memilikinya juga. Namun sebelum mereka mendapatkannya, mereka merasa tidak nyaman. Sekarang setelah mereka mendengarnya mengatakannya secara langsung, mereka akhirnya merasa lega. Master Sekte, tolong aku. Di kejauhan, sesepuh dari Departemen Disiplin melihat ketua sekte dan yang lainnya di depan aula, dan segera melarikan diri ke sisi ini dengan putus asa seolah-olah dia telah meraih sedotan penyelamat hidup. Fang Xing, yang mengayunkan pedangnya dan menebas dengan gembira, melihatnya dan langsung terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ketua sekte dan beberapa sesepuh sedang menatapnya. Ini adalah masalah besar, jadi dia menyingkirkan pedangnya dan ingin melarikan diri karena malu. Hei, jangan pergi. Fuyao Gongxuan Xin yang menonton dengan penuh semangat, dan tiba-tiba merasa sedikit tidak puas setelah melihat ini. Chen Xuanhua merasa agak tidak berdaya dan mengangguk kepada Tai Rukuang, yang segera terbang ke langit dan mengejar Fang Xing. Jinzu memperhatikannya dan berbisik, apakah kamu ingin menggunakan kecepatan ekstrim Dapeng untuk melarikan diri? Fang Xing mendecakkan bibirnya tak berdaya dan berkata, lupakan saja, biarkan dia menyusul. Dasar bocah nakal, yang kau tahu hanya cara membuat masalah. Tai Rukuang bergegas mendekat, mencengkeram kerah Fang Xing, mengangkatnya dari punggung Golden Crow, dan terbang kembali ke depan aula. Fang Xing tahu bahwa melawan tidak ada gunanya, jadi dia hanya menerima nasibnya dan berteriak dengan kepala tertunduk, dia yang memprovokasiku duluan. Tuan, orang menyebalkan kecil ini melakukan pengkhianatan dan benar-benar ingin membasmiku. Aku mohon padamu untuk menghukumnya dengan keras. Tetua dari Departemen Disiplin menangis kepada pemimpin sekte sambil mendengus dan mendengus, tetapi dia tidak menyadari bahwa orang lain tampak aneh. Sebenarnya, meskipun tetua itu ketakutan, dia adalah seorang kultivator spiritual tingkat 8, jadi dia tidak begitu takut. Akan tetapi, dia menyadari bahwa masalah itu sudah tidak terkendali, jadi dia berpura-pura kasihan untuk mendapatkan simpati dan sekaligus menuntut Fang Xing dengan berat. Jika tuduhan menyinggung tamu terhormat itu diajukan, Fang Xing akan mendapat masalah besar. Tanpa diduga, Chen Xuanhua melotot padanya setelah dia menangis. Pada saat yang sama, tamu terhormat dari Istana Fuyao tertawa dan berkata, anak yang tampan. Nenek Qian, kamu harus memberinya hadiah. Begitu kata-kata ini diucapkan, para tetua Departemen Disiplin terkejut. Nenek Qian tentu saja memahami temperamen tuannya. Sambil tersenyum, dia melangkah maju dan mengumumkan hadiahnya sepasang ruyi giok ungu, 10 pil pemurnian jiwa dan pembersih urat, 10 jimat petir ungu menyala, 2 ikat pinggang ular piton ungu, sepasang sepatu bot pembersih debu sutra. Fang Xing tentu saja menebak identitas wanita ini. Awalnya dia tidak memiliki perasaan yang baik terhadap orang-orang Istana Fuyao, tetapi ketika dia mendengar wanita ini memuji kecantikannya, dia langsung sangat gembira. Dia merasa bahwa orang Istana Fuyao ini masih memiliki beberapa visi. Dia belum ditundukkan oleh Tai Rukuang, jadi dia menangkupkan tangannya di udara dan berkata sambil tersenyum haha, terima kasih, ini hanya sedikit, apakah kamu punya yang lain? Hadiah ini adalah hadiah paling dermawan malam itu, dan anak kecil ini malah berpikir itu tidak cukup. Master Sekte Chen Xuanhua dan keempat tetua pengajar Dharma Agung benar-benar terdiam dan berharap bisa menutup mulut Fang Xing. Namun, aku tidak berani melakukannya di depan tamu terhormat. Aku hanya bisa berdoa agar tamu itu tidak marah karena pengaruh setan kecil itu. Xuan Xin yang tidak marah setelah mendengar ini. Dia hanya mencubit wajah Fang Xing dan berkata sambil tersenyum, kamu cukup pintar, ibel kecil. Bibi punya beberapa barang bagus di sini.
Itu tergantung apakah kamu bisa mendapatkannya. Kemudian dia bertanya kepada Master Sekte Chen Xuanhua. Master Sekte, pertunjukan seni bela diri para pengikut Sekte Dalam yang baru saja Anda sebutkan, apakah akan ada hantu kecil ini? Chen Xuanhua sedikit terkejut, lalu mengangguk dan berkata, tentu saja ada. Sebenarnya, dia tidak berniat mengatur Fang Xing. Lagi pula, ketika dia membuat rencana ini, Fang Xing masih dipenjara di lembah Qianlong. Namun, karena dia dilihat oleh tamu terhormat Istana Fuyao, dia tentu saja tidak bisa menolak. Xuan Xin yang tersenyum lebih gembira dan berkata, bagus sekali. Aku sangat menantikan pertunjukan seni bela diri Sekte King Yunmu. Sambil berbicara, dia tersenyum cerah, mengedipkan mata pada Fang Xing, lalu terbang mengikuti angin, langsung menuju Istana Yuji di puncak gunung. Chen Xuanhua dan keempat tetua besar pembawa Dharma semuanya membungkuk ke arah Xuan Xin yang melarikan diri. Setelah beberapa lama, mereka berdiri. Tai Rukuang mengguncang Fang Xing, yang masih di tangannya, dan berkata, Master Sekte, bagaimana kita menghadapi orang ini? Chen Xuanhua tersenyum pahit, melambaikan tangannya, dan berkata, mari kita bicara setelah pertunjukan seni bela diri selesai. Dia merasa sangat rumit saat ini. Ketika pertama kali melihat Fang Xing membuat masalah besar, pikiran pertamanya adalah menghukum anak ini dengan keras. Namun, dia tidak menyangka bahwa pembuat onar ini akan memenangkan hati Tuan Istana Fuyao. Dia memang pantas mendapatkan pujian untuk ini. Selain itu, tamu terhormat Istana Fuyao telah secara eksplisit meminta agar anak ini juga berpartisipasi dalam pertunjukan seni bela diri Sekte Dalam. Tentu saja, dia tidak bisa menghukumnya sekarang. Mari kita tunggu sampai pertunjukan seni bela diri selesai sebelum kita membicarakan hal lainnya. Tai Rukuang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tidak ada satupun muridnya dari lembah Duanzhen yang ikut dalam pertunjukan kali ini. Bagaimanapun, dia memeras otaknya dan tidak tahu bagaimana cara menyenangkan tamu terhormat itu, jadi dia menyerah begitu saja. Namun, dia tidak menyangka bahwa murid tertuanya dari lembah Duanzhen akan muncul di tengah jalan dan memenangkan hadiah besar untuk lembah Duanzhen. Baiklah, kembalilah ke lembah Duanzhen bersamaku hari ini. Tai Rukuang menggendong Fang Xing dan mengendarai awan langsung kembali ke lembah Duanzhen. Namun setelah kembali, tentu saja dia tidak bisa menghindari mengajukan beberapa pertanyaan. Dia juga merasa sangat menakjubkan bahwa Fang Xing dipromosikan ke tahap akhir Lingdong dengan begitu cepat. Fang Xing hanya mengaitkannya dengan fondasi yang baik yang diletakkan oleh Bai Qianzhang untuknya. Dia sendiri tidak benar-benar memahaminya. Tai Rukuang tentu saja tidak akan mempercayai kata-kata seperti itu, tetapi dia tidak seperti King Yao dan Xiao Sanhe, jadi dia tidak akan sampai ke dasarnya. Karena orang menyebalkan kecil ini menolak untuk mengatakan apapun, aku akan membiarkannya saja. Dia sekarang muridku. Sementara itu, di Istana Yuji, Xuan Xin yang teringat kembali pada adegan anak kecil yang berdiri di atas burung gagak besar dan mengejar seorang lelaki tua. Dia masih sangat senang dan berkata kepada Nenek Qian di sampingnya, anak ini sungguh menarik dan pemberani. Dia seperti Ibel dalam keluarga kita. Mungkin jika mereka bertemu, mereka akan menjadi teman. Nenek Qian tersenyum dan berkata, jika Tuan Muda menyukainya, bawalah dia kembali untuk menjadi pelayan Tuan Muda. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Xuan Xin yang menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum lupakan saja, satu saja sudah cukup untuk Istana Fuyao. Jika kita merekrut satu lagi, itu akan menjadi bencana. Nenek Qian berhenti bicara, berpikir sejenak, lalu berkata, Nona keempat, kita juga perlu mencari Sekte King Yun. Xuan Xin yang mengangguk dan berkata, ketika seseorang mempercayakan sesuatu padamu, kamu harus setia padanya. Mari kita cari mereka. Bagaimanapun, keluarga mereka benar-benar menyebalkan. Mereka telah mengusir mereka 700 tahun yang lalu, dan sekarang mereka masih mencari mereka. Itu keterlaluan. Nenek Qian tersenyum dan berkata, bagaimanapun, ini adalah keluarga suami Tuan, kita tidak bisa membiarkan orang lain mendengar ini. Xuan Xin yang melotot dan berkata, aku belum menikah, jadi keluarga mereka tidak dianggap sebagai keluarga suamiku. Nenek Qian tertawa dan berhenti bicara. Dia berbalik dan memberitahu para wanita tua yang melayani di bawah untuk keluar dan mencari petunjuk dengan saksama. Kemudian para wanita tua itu meninggalkan istana Yuji bersama-sama, dan muncul di puncak Sekte King Yun dalam sekejap seperti hantu. Mereka semua memiliki wajah tanpa ekspresi dan berjalan pergi tanpa peduli apakah area itu terlarang atau tidak. Mereka hanya memindai area itu dengan indera spiritual mereka dan mengidentifikasi energinya. Konon saat itu Xiao Sanhe sedang berada di aula klasik, memerintahkan orang-orang untuk memilah peta gunung, sungai, dan sungai dalam radius 100.000 mil yang dikumpulkan oleh Sekte King Yun, dan bersiap mencari yang hilang untuk mengutus murid-muridnya untuk mengukur. Melihat bahwa tugas ini akan memakan waktu lama untuk diselesaikan, dia merasa sedikit bosan,
jadi dia datang ke pintu masuk aula kitab suci, menatap langit berbintang, dan mendesah dalam-dalam. Paman dan keponakannya benar-benar menderita kerugian besar malam itu. Mereka ingin Xiao Jianming menjadi orang terakhir yang melakukan tarian pedang sebagai penutup dan memenangkan lebih banyak hadiah. Namun, mereka tidak menyangka bahwa tarian pedang keponakan mereka yang luar biasa sama sekali diabaikan oleh pihak lain. Sebaliknya, orang menyebalkan kecil itu yang menyebabkan bencana besar dan memburu tetua Departemen Disiplin, dan memenangkan hati tamu terhormat. Kejadian ini membuatnya tidak senang, dan pihak lainnya merasa makin jijik. Untungnya, tamu terhormat itu tidak memberikan pil pembentukan pondasi secara langsung, tetapi bersiap untuk menonton pertunjukan seni bela diri. Tampaknya seperti Istana Bingin dan Lembah Diehuan, ia berencana untuk memberikan pil pembentukan pondasi sebagai hadiah bagi orang pertama dalam pertunjukan seni bela diri. Keponakannya masih sangat percaya diri. Saat dia merenung, dia tiba-tiba melihat 4 atau 5 bayangan hitam muncul di berbagai sudut sekte King Yun, berkeliaran tanpa suara. Dia terkejut dan ingin pergi untuk memeriksa, tetapi tiba-tiba tubuhnya membeku. Tidak jauh dari sana, seorang wanita tua datang di atas awan dan berkata sambil tersenyum, "Para tetua sekte King Yun, apakah kalian belum beristirahat?" Orang yang datang itu tersenyum dan tua. Itu adalah Nenek Qian. Xiao Sanhe berbalik, membungkuk, dan berkata, "Saya Xiao Sanhe dari Sekte King Yun, dan saya memberi hormat kepada senior Istana Fuyao." Nenek Qian tersenyum dan berkata, "Tidak perlu bersikap sopan. Anak buahku sedang memeriksa pertahanan klanmu untuk mencegah kerusakan. Tetua, apa kau keberatan?" Xiao Sanhe sedikit terkejut, dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tentu saja saya tidak keberatan. Yang mulia berstatus bangsawan, jadi sebaiknya Anda lebih berhati-hati." Walaupun dia berkata demikian, keraguan sudah muncul dalam hatinya. Apa maksudnya memeriksa pertahanan? Itu jelas hanya alasan. Melihat ekspresi mereka, sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. Wanita tua dari Istana Fuyao tidak memeriksa terlalu lama. Tak lama kemudian, mereka semua kembali ke Istana Fuyao dan melapor kepada Suan Xin yang kami telah mencari di seluruh Sekte King Yun, tetapi tidak melihat orang yang mencurigakan, kami juga tidak merasakan aura Hongtian Wu Liang Jue. Namun, tampaknya ada 2 tetua tertinggi di alam jin dan di sekte ini yang sedang mengasingkan diri. Akan lebih baik jika kita bertemu dengan mereka dengan saksama untuk memastikan apakah mereka adalah orang yang kita cari. Suan Xin yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak perlu. Mereka sudah menutup pintu. Jika kita mengetuk pintu dengan gegabah, bahkan jika kita memiliki harapan untuk membentuk jiwa baru lahir, harapan kita akan terputus. Itu terlalu tidak sopan. Lupakan saja. Bagaimanapun, kita di sini untuk membuat peta Nanzan Fangchun." Orang bijak dari Istana Senji telah meramalkan rahasia surga dan berkata bahwa 9 peti mati mungkin akan berpindah dalam waktu dekat dan mungkin akan diwariskan ke Nanzan. Selama kita memiliki peta ini, dimanapun 9 peti mati diwariskan di Nanzan, Istana Fuyao kita dapat mengambil inisiatif. Jangan kehilangan gambaran besar demi gambaran kecil. Oh, sekte kecil, bagaimana mungkin ada harapan untuk membentuk jiwa baru? Kalian hanya tinggal menunggu kematian. Namun karena guru itu baik hati, aku akan membiarkannya pergi. Nenek Qian tersenyum, agak tidak setuju, namun tetap mengikuti kata-kata Suan Xiniang. Berita tentang pertunjukan seni bela diri sekte dalam Sekte King Yun menyebar dengan cepat ke seluruh sekte. Pemimpin sekte telah mengumumkan bahwa semua pengikut yang menduduki peringkat 10 besar dalam pertunjukan seni bela diri akan diberi hadiah sumber daya yang melimpah, terutama pemenang tempat pertama, yang akan menerima pil pembangun fondasi yang diberikan oleh tamu terhormat dari Istana Fuyao. Begitu berita itu keluar, semua murid Sekte King Yun langsung bersemangat. Mereka tidak berhasrat untuk memenangkan pil pembentukan pondasi yang memenangkan tempat pertama dalam pertunjukan seni bela diri. Mungkin satu-satunya yang berkesempatan mendapatkannya adalah 2 murid sejati, Xiao dan Su. Namun, selain pil pembentukan pondasi, hadiah lainnya juga membuat mereka sangat bersemangat dan bertekad untuk merebutnya. Tempat pertunjukan seni bela diri ini berada di Xiao Qianyan di puncak Yunyin. Batu ini adalah tempat leluhur Tao Sekte King Yun kita, Yun Youzi, mengasingkan diri untuk mengatasi kesengsaraannya. Di sana terdapat susunan sihir yang tidak terganggu oleh dunia luar. Begitu Anda memasuki susunan tersebut hanya dapat dibuka dari luar oleh ketua sekte atau oleh ketua sekte dan keempat tetua lembah kita. Selain itu, karena tamu terhormat Istana Fuyao tidak ingin pertunjukan seni bela diri ini terlalu palsu, ketua sekte tidak membuat aturan bahwa tidak seorang pun dapat dilumpuhkan. Dengan kata lain, pertunjukan seni bela diri ini sebenarnya sangat berbahaya. Jika Anda menghadapi situasi kritis, bahkan keempat tetua lembah kita tidak akan dapat menghentikannya tepat waktu. Sebaiknya Anda memikirkannya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berpartisipasi dalam pertunjukan seni bela diri. Di lembah Tempa,
Tai Rukuang memberikan instruksi serius kepada semua murid. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, saat berlatih bela diri, jika kalian bertemu murid dari Istana Fengtian, kalian harus berhati-hati. Bahkan jika kalian mengakui kekalahan secara langsung, tidak ada pembelaan. Semua murid terpesona, jelas mengetahui betapa hebatnya murid-murid Fengtian Hall. Fang Xing juga berdiri di sampingnya dan mendengarkan. Dia agak meremehkan ketika mendengar ini dan berkata, apa yang salah dengan murid-murid Istana Fengtian? Tai Rukuang berbalik dan menamparnya sambil mengumpat, aku tidak mengatakan apapun tentangmu. Fang Xingdao, saya juga murid lembah Duanzhen. Tai Rukuang berkata, aku bisa mengajari monster kecil sepertimu, tetapi kamu harus ingat bahwa Xiao Sanhe tidak pernah menyukaimu. Aku juga mendengar bahwa hubunganmu dengan Xiao Jianming tidak baik. Jika kamu bertemu dengannya saat pertunjukan bela diri, sebaiknya jangan bertanding dengannya. Xiao Jianming telah berlatih sebagai seorang pendekar sejak dia mulai berlatih. Dia adalah pendekar paling murni di Sekte Qingyun dan kekuatannya tidak lemah. Meskipun kamu tidak buruk, kamu masih sedikit lebih muda darinya sekarang. Selamatkan hidupmu. Kamu mungkin memiliki kesempatan untuk melampauinya di masa depan. Tai Rukuang memberinya instruksi yang sungguh-sungguh. Meskipun dia mengatakan Fang Xing tidak diajari olehnya, dalam hatinya dia benar-benar menganggapnya sebagai muridnya yang sebenarnya. Kata-kata aku tidak bisa mengajari monster kecil sepertimu bukanlah penyangkalan bahwa Fang Xing adalah muridnya, tetapi lebih merupakan rasa iri. Dalam hatinya, dia benar-benar berharap agar anak yang menjanjikan ini diajari olehnya. Jika dia berhasil membangun fondasinya kali ini, akan sulit bagiku untuk melampauinya dengan 3 kaki. Fang Xing setuju dengan senyum di permukaan, tetapi dia berpikir dalam hatiku rasa aku tidak akan punya kesempatan lain untuk membasmi orang ini kecuali kali ini. Meskipun aku belum menguasai 108.000 pedang, aku hanya bisa mencobanya. Pada saat yang sama, di lembah Sanhe, Xiao Sanhe berkata kepada Xiao Jianming dengan wajah muram, ini adalah kesempatanmu. Su Lingyun sekarang telah menembus level ke-9 dari gerakan spiritual dan dengan tekun berlatih seni sejati Tempa Qingyan. Jelas bahwa King Yao ingin dia bersaing denganmu. Kamu tidak boleh menahan diri ketika saatnya tiba. Bahkan jika kamu harus membasminya, kamu harus mengambil pil pembangun fondasi ke tanganmu. Xiao Jianming sedikit terkejut, seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dan berkata dengan suara yang dalam, saya mengerti. Xiao Sanhe mengangguk, mengerutkan kening sedikit dan berpikir, setelah beberapa saat, dia berkata hantu kecil itu tampaknya telah menerobos. Jejak kebencian melintas di wajah Xiao Jianming, dan dia berkata dengan suara dingin ketika pertama kali bertemu dengannya di Gunung Luan Huang, dia hanya memiliki kultivasi spiritual tingkat keempat. Kemudian, ketika dia kembali ke gunung, dia tampaknya telah mencapai kultivasi spiritual tingkat ke-6. Sekarang, setelah 3 bulan tidak melihatnya, dia bahkan telah menembus kultivasi spiritual tingkat ke-7. Kecepatan kultivasinya sungguh menakjubkan. Paman, aku yakin anak ini pasti punya rahasia. Xiao Sanhe merenung sejenak dan berkata, Paman Bai pasti telah mengajarinya beberapa keterampilan luar biasa. Kalau tidak, meskipun dia memiliki sumber daya yang tidak ada habisnya, tingkat kultivasinya tidak dapat ditingkatkan secepat itu. Namun, jika tingkat kultivasinya ditingkatkan dengan cepat, fondasinya pasti tidak stabil. Alasan mengapa anak ini begitu luar biasa adalah karena dia memiliki fondasi yang paling kokoh. Sekarang setelah dia meningkatkan tingkat kultivasinya dengan sangat cepat, dia seharusnya tidak sesulit sebelumnya. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Aku akan mengatur seseorang untuk menguji kekuatannya. Xiao Jianming berkata perlahan, jika ada kesempatan, aku ingin melawannya dan membasminya. Xiao Sanhe berkata dengan tidak senang, sebelum tetua agung pergi menyendiri, dia menggunakan teknik gaun pengantin untuk memurnikan energi spiritualmu dan meletakkan fondasi yang kokoh. Kau akan melangkah lebih jauh dariku dan ditakdirkan untuk terbang ke langit. Mengapa kau harus fokus pada bocah kecil seperti itu? Bukalah pikiranmu. Setelah membangun fondasimu, kau akan benar-benar melangkah ke dunia kultivasi. Saat itulah kau akan bersaing dengan para pahlawan. Xiao Jianming sedikit terkejut, lalu dia mendesah perlahan dan berkata, ya, Paman. Tetapi meskipun saya setuju, saya masih merasa sedikit menyesal. Hanya mereka yang pernah dimarahi oleh Fang Xing yang bisa mengerti betapa penuh kebencian bocah ini. Pamannya hanya mendengar tentang apa yang telah dilakukan Fang Xing, dan dia tidak bisa memahami kebencian dan niat membasmi yang kuat yang dimiliki Xiao Jianming terhadap Fang Xing. Ini, hanyalah orang menyebalkan kecil yang bisa membuat orang menangis. Dengan para tamu terhormat yang mendesak mereka dari belakang, Sekte Qingyun mengatur pertunjukan seni bela diri kali ini dengan sangat cepat, dan segera, 36 tempat di sekte dalam dikonfirmasi. 36 orang ini termasuk semua yang terbaik di 4 lembah dan 1 aula Sekte Qingyun. Mereka akan bertarung satu sama lain secara berpasangan, dan dipromosikan selangkah demi selangkah.
Pada akhirnya, seorang juara dan 9 orang terbaik lainnya, total 10 orang, akan dipilih untuk menerima hadiah dari Sekte Tao. Saat itu tengah hari di Xiaoqianyan, puncak Yunyin Sekte Qingyun, dan matahari bersinar menyilaukan. Sebuah panggung tinggi telah dibangun di bawah sekelompok pohon pinus kuno 30 kaki jauhnya. Tamu terhormat Istana Fuyao duduk di tengah, tinggi di atas panggung. Di bawahnya ada 5 wanita tua yang dipimpin oleh Nenek Qian. Di sisi kiri dan kanan duduk pemimpin Sekte Qingyun Chen Xuanhua dan para tetua dari 4 lembah Duanzhen, Sanhe, Suen dan Qixia. Di sekitar Xiaoqianyan, puluhan murid duduk bersila. Hong Xianzhao melawan Xiao Jianming. Menyerah. Xian Yueming melawan Su Lingyun. Menyerah. Ye Tianlong melawan Fang Xing. Menyerah. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. 3 kalimat ini adalah yang paling sering terdengar. Tak perlu dikatakan, tidak ada murid yang cukup berani untuk melawan Xiao Jianming dan Su Lingyun. Bintang yang sedang naik daun, Fang Xing, juga memiliki keagungan yang tak terduga, dan sebagian besar murid yang bertemu dengannya memilih untuk mengakui kekalahan, karena sekarang berita di sekte telah menyebar bahwa ia telah melumpuhkan Yu Jie, seorang murid dari Balai Fengtian, menyebabkan keributan besar di Departemen Disiplin, dan memburu para tetua Departemen Disiplin di seluruh gunung. Para pengikut ini, entah yakin atau tidak, setidaknya tidak berani bercanda tentang keselamatan mereka sendiri. Lagi pula, Fang Xing juga memiliki reputasi yang buruk. Jika dia benar-benar bertarung melawannya dan terluka parah olehnya, tidak akan ada kesempatan baginya untuk melanjutkan kompetisi. Hal lain adalah, demi keadilan, setiap murid memiliki 3 kesempatan untuk mengakui kekalahan. Setelah mengakui kekalahan, ia masih dapat bersaing dengan yang lain untuk memperebutkan tempat berikutnya, tetapi jika ia kalah setelah naik ke panggung Xiaoqian, ia hanya dapat mengundurkan diri. Karena itu, pentas seni bela diri itu berlangsung sepanjang pagi, dan ketiga orang itu bahkan belum naik ke panggung sekalipun, karena lawan mereka semua sudah mengaku kalah. Dapat dikatakan bahwa Xiao Jianming, Su Lingyun dan Fang Xing sekarang diakui sebagai 3 murid utama Sekte Qingyun. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang tidak setuju, seperti keempat murid Fengtian Hall. Selain Xiao Jianming, Aula Fengtian memiliki 5 murid lainnya, yang semuanya adalah yang terbaik yang dipilih dari setiap lembah dan telah mempelajari taktik pertempuran secara mendalam. Di antara kelima orang ini, Yu Jie berada di peringkat keempat. Peringkat Aula Fengtian didasarkan pada kekuatan, jadi setidaknya ada 3 orang di Aula Fengtian yang lebih kuat darinya. Di antara ketiga orang ini, 1 orang berasal dari lembah Sanhe, jadi tentu saja pihak lain lebih bermusuhan. Hua Yuanye melawan Xiao Jianming. Menyerah. Hua Yuanye melawan Su Lingyun. Aku, menyerah. Lawan Hua Yuanye mampu. ... Saya ingin berkelahi. Sore harinya, nama lain dipanggil 3 kali berturut-turut. Saat giliran Fang Xing, pihak lain secara mengejutkan memilih untuk bertarung. Mata para pengikut Sekte Qingyun dan keempat tetua di tribun yang menonton juga berkedip. Karena Hua Yuanye adalah murid kedua kuil Fengtian selain Xiao Jianming, dan diakui sebagai guru ketiga paling kuat di sekte tersebut sebelum Fang Xing muncul. 160.